Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Alur Cerita Martial Universe 1285-1294. Chaotic Dimensi, Wilayah Laut Utara. Selama tahun lalu, wilayah laut yang luas ini pada dasarnya adalah garis depan perang antara penjara iblis dan aliansi laut setan Chaotic. Kedua belah pihak telah bertempur puluhan pertempuran di wilayah ini dan setiap pertempuran adalah bumi yang bergetar. Bahkan, seluruh lautan diwarnai merah darah, sementara langit dipenuhi aura setan. Saat ini, wilayah laut ini masih menjadi tempat paling berdarah di seluruh Chaotic Dimensi. Ini karena kedua pihak terlibat dalam pertempuran yang menentukan di wilayah ini. Agar aliansi Chaotic Dimensi membebaskan pasukannya dan membantu dua aliansi besar lainnya, mereka harus mengakhiri perang di Chaotic Dimensi sesegera mungkin. Sementara itu, penjara iblis telah mengeluarkan perintah paling keras kepada Yimo di wilayah ini, dan mereka harus menghentikan aliansi Chaotic Dimensi dengan biaya berapapun. Karenanya, pertempuran paling intens dan menakutkan selama setahun terakhir meletus sekali lagi. Bam-bam, aura setan melonjak ke segala arah sementara Yuan Power yang tak terhitung jumlahnya meledak. Pada pandangan sepintas, orang bisa melihat banyak tokoh bersinar menuju tentara penjara iblis bersama dengan niat membunuh yang menakutkan dan mengerikan. Dua gelombang besar bertabrakan satu sama lain, sebelum tangisan bergema di langit. Di lautan, ombak besar dengan ukuran ratusan ribu kaki, naik dan turun. Namun, suara gemuruh yang keras tidak bisa menutupi tangisan haus darah. Tang Xinlian berdiri di langit di belakang lautan pasukan tentara aliansi. Saat ini, dia mengenakan baju besi lunak merah ketat, yang memamerkan tubuhnya yang proporsional dan menyoroti lekuk tubuhnya yang memikat. Sampai sekarang, wajahnya yang cantik fokus pada medan perang ini. Tangisannya yang jelas dan dingin dibalut dengan Yuan Power, sebelum mereka terus-menerus dikirim ke kejauhan, memerintahkan seluruh pasukan aliansi dalam proses. Kepala aliansi, sepertinya Yimo sudah gila dan mereka terlalu gigih. Berdiri di samping Tang Xinlian, seorang lelaki tua berkata dengan ekspresi muram di wajahnya. Kilatan dingin melintas di mata Tang Xinlian sebelum dia berkata, kirim pesanan absolut. Kali ini, kita harus menghabisi pasukan penjara iblis di Chaotic Dimensi. Markas besar penjara iblis telah terungkap. Karena itu, alasan mengapa pasukan Yimo bertempur sampai mati kemungkinan besar karena mereka telah menerima perintah dari markas mereka. Selain itu, jelas bahwa penjara iblis berencana untuk mengorbankan pasukan ini untuk menghentikan pasukan aliansi kita. Karena mereka bersedia membayar harga yang lumayan, penjara iblis harus menggunakan kesempatan ini untuk melakukan persiapan tertentu. Karena itu, kita harus bertindak dengan tergesa-gesa. Ketika dia mendengar kata-katanya, pria tua itu merasa hatinya bergetar sebelum dia dengan cepat mengakui. Dia juga seorang ahli top dalam Chaotic Dimensi dan bahkan, dalam hal senioritas, dia bahkan peringkat lebih tinggi daripada Mo Luo. Namun, selama setahun terakhir, sejak Tang Xinlian mengendalikan aliansi Chaotic Dimensi, situasinya perlahan berubah menjadi lebih baik. Oleh karena itu, kemampuannya sekarang diakui secara luas dan tidak ada seorang pun di seluruh Chaotic Dimensi yang tidak mematuhi perintahnya. Banyak perintah dengan cepat menyebar ke seluruh pasukan aliansi. Setelah itu, ekspresi merah-merah muncul di mata para ahli yang tak terhitung jumlahnya. Lagi pula, terlalu banyak orang dari pihak mereka yang terbunuh oleh penjara iblis selama setahun terakhir, dan dendam ini tidak akan pernah bisa dikubur. Karena itu tidak akan pernah bisa dikubur, mereka akan sepenuhnya memusnahkan. Yimo, biaya, raungan gemetar bumi bergema, sebelum para ahli yang tak terhitung jumlahnya maju ke depan seperti toren. Kekuatan Yuan mereka yang megah benar-benar menghancurkan semua Yimo di depan. Seluruh tempat berubah menjadi merah. Dengan ekspresi dingin di wajahnya yang cantik, Tang Xinlian menatap medan perang. Segera setelah itu, dia mengalihkan perhatiannya ke langit. Itu adalah tempat di mana para elit dari kedua belah pihak bertarung. Meskipun hanya ada sejumlah kecil orang yang terlibat, hasil dari pertarungan itu akan memiliki dampak yang sangat besar pada keseluruhan pertempuran. Medan pertempuran di langit hanya terdiri dari para ahli yang telah melangkah ke tahap reinkarnasi. Sementara itu, lawan mereka adalah semua makhluk yang berperingkat di atau di atas Raja Yimo. Bahkan, ada banyak raja sejati juga. Untungnya, orang-orang bermasalah ini semuanya dihentikan oleh para ahli top dari aliansi. Aku ingin tahu apakah Penatua Kingxi bisa bertahan.
Tang Xinlian mengepalkan tangan gioknya sebelum dia melihat bagian tertinggi dari medan perang ini. Saat ini, riak menakutkan sedang dipancarkan dari tempat itu. Sementara itu, sosok berpakaian hijau hadir di dalam awan. Berdiri di seberangnya, adalah Yimo raksasa 10.000 kaki besar. Yimo ini terlihat sangat menakutkan dan ada selusin mata besar di tubuhnya. Sementara itu, fluktuasi menakutkan dan brutal memancar dari dalam tubuhnya. Yimo yang mengerikan ini dibentuk dari penggabungan 10 raja sejati dari penjara iblis. Setelah merger, Yimo yang baru dibuat sangat menakutkan. Bahkan, itu sebanding dengan ahli puncak yang telah melewati 2 kesengsaraan reinkarnasi. Dengan demikian, kemungkinan bahwa dalam aliansi Chaotic Dimensi, hanya Kingzi yang bisa menghentikan makhluk seperti itu. Jelas, tentara Yimo menggunakan semua yang mereka miliki untuk menghentikan tentara aliansi Chaotic Dimensi dari menghancurkan mereka. Mengaum, saat ini, Kingzi memiliki ekspresi yang sangat serius di wajahnya. Setelah itu, lampu hijau menyapu dari dalam tubuhnya ke segala arah, sebelum tubuhnya benar-benar mulai membengkak liar. Dalam waktu singkat, pakaiannya compang-camping. Sementara itu, Kingzi telah berubah menjadi manusia seperti naga berukuran 10.000 kaki. Sisik hijau menutupi seluruh tubuhnya, sementara cahaya dingin menyinari mereka. Selain itu, pembuluh darah hijau di lengan naganya bergoyang-goyang seperti naga kecil, sementara puluhan ribu tato cahaya naga hijau berputar-putar di sekitar tubuhnya ketika mereka berteriak. The Green Heaven Materialist Dragon Skill diciptakan oleh Kingzi. Karena itu, ketika dia mengeksekusi seni bela diri ini, kekuatannya akan meledakkan pikiran siapapun. Mengaum, Kingzi melayang di langit. Ruang itu sendiri hancur saat ia berubah menjadi sinar cahaya hijau dan melesat ke arah iblis raksasa ganas. Tinju naganya bersiul sebelum puluhan ribu tato cahaya naga melonjak. Setelah itu, mereka mendarat di tubuh iblis besar itu dengan kecepatan seperti kilat. Bam bam bam, terhadap serangan menakutkan Kingzi, iblis besar itu meraung ke langit, sebelum mengayunkan cakar iblis yang tajam dengan kejam. Bahkan, itu tidak menunjukkan tanda-tanda mundur karena memilih untuk berbentrokan langsung dengan Kingzi. Dua makhluk besar berkelahi di langit. Mereka tidak menggunakan teknik khusus. Sebaliknya, mereka mengandalkan kekuatan menakutkan mereka, yang bahkan bisa menyebabkan ruang itu sendiri meledak. Suara tinju pertemuan yang rendah dan dalam, bahkan menenggelamkan tangisan pertempuran dari semua tempat. Cakar naga tajam Kingzi tanpa ampun menggesek tubuh iblis raksasa itu. Segera, sepotong dagingnya, yang meneteskan darah hitam, dicabut dengan paksa. Saat dagingnya terkoyak, iblis besar itu mengeluarkan raungan keras sebelum mendaratkan pukulan pada tubuh Kingzi. Kekuatan di balik pukulan itu menghancurkan sisik naga hijau di tubuh Kingzi dan mengirim yang terakhir terbang lebih dari 10.000 kaki. Engah, jejak darah naik ke mata naga Kingzi. Punggungnya bergetar, di depan sepasang sayap naga hijau besar, yang ukurannya puluhan ribu kaki, diperpanjang. Kemudian, dia mengepakkan sayap naganya sebelum dia bertabrakan dengan iblis besar itu sekali lagi. Tang Xinlian mengamati pertarungan yang menakutkan di langit. Tiba-tiba, matanya yang cantik mengeras sebelum dia berteriak dengan suara dingin, unit ketiga, serang. Tepat setelah dia berbicara, niat membunuh yang mengerikan tiba-tiba muncul dari kejauhan di belakang pasukan Yimo. Setelah itu, banyak praktisi menyerang mereka ke segala arah seperti bilah tajam, dan mereka benar-benar membagi pasukan Yimo menjadi dua. Penguatan mendadak ini juga meningkatkan moral pasukan aliansi. Setelah itu, mereka secara bertahap mendapatkan di atas angin. Pada saat ini, pasukan Yimo juga menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Tiba-tiba, sebuah gemuruh yang mengguncang bumi terdengar. Sementara itu, raungan itu dipenuhi dengan kekerasan dan kegilaan yang tak ada habisnya. Swosh swosh swosh. Raungan itu bergema di tempat itu. Setelah itu, tubuh elit Yimo di langit tiba-tiba pecah. Setelah itu, mereka berubah menjadi sinar hitam sebelum mereka menembak ke tubuh iblis besar tinggi di langit, yang saat ini terlibat dalam perkelahian menakutkan dengan Kingzi. Mengaum, setelah iblis besar itu tiba-tiba menerima gelombang energi yang menakutkan, tubuh besarnya yang ratusan ribu kaki itu benar-benar mulai membengkak sekali lagi. Bahkan, bekas luka berdarah besar muncul di permukaan tubuhnya. Jelas, itu mulai melengkung di bawah tekanan. Bam! Iblis Humongous melepaskan raungan keras sebelum melemparkan pukulan ke depan.
Pukulan itu menembus udara sebelum dengan kejam mendarat di tubuh Kingzi, mengirim yang terakhir terbang. Sementara itu, sisik naga di tubuh Kingzi hancur berantakan sementara darah segar mengalir terus-menerus. Jelas, pasukan Yimo sudah gila. Iblis Homomous ini, yang dibentuk dari penggabungan banyak Yimo, kemungkinan setara dengan ahli puncak yang telah melewati 3 kesengsaraan reinkarnasi. Namun, ini juga batasnya. Jika mereka terus menambahkan lebih banyak Yimo, kemungkinan iblis Homomous ini akan hancur sendiri karena tidak mampu menangani ketegangan. Selain itu, bahkan jika Yimo ini berhasil memenangkan pertarungan, tidak mungkin mereka bisa selamat. Intinya, mereka mengorbankan hidup mereka untuk menghentikan pasukan aliansi. Mengaum, ketika Kingzi melihat ini, keinginan membunuh muncul di matanya. Setelah itu, dia mengeluarkan raungan dari mulut naganya, sebelum lampu hijau menyapu tempat itu dan dia sekali lagi maju ke depan. Segera, puluhan ribu tato cahaya naga berubah menjadi naga hijau besar 100.000 kaki, sebelum meraung dan menyerang dengan liar ke arah setan besar. Lagi pula, tidak mungkin Kingzi bisa mundur pada titik ini. Jika dia melakukannya, itu akan memungkinkan iblis raksasa ini untuk menyerang pasukan aliansi, yang pasti akan menyebabkan korban besar. Ao, iblis besar juga meraung liar. Kemudian, dia menatap Kingzi, yang sedang mengisi. Segera, sejumlah besar darah hitam mulai berkumpul di mulut dan telapak tangannya yang besar. Akhirnya, dengan ledakan keras, darah hitam langsung berubah menjadi sinar cahaya hitam, sebelum menabrak tubuh Kingzi dengan kecepatan seperti kilat. Bam! Sisik naga Kingzi langsung hancur. Setelah itu, tubuhnya yang besar terbang mundur di depan tak terhitung pasang mata terkejut dari pasukan aliansi. Bahkan, lubang berdarah besar telah muncul di bahunya. Mati, raungan, yang dipenuhi dengan keinginan membunuh dan kebrutalan, dikeluarkan dari mulut iblis besar itu. Mengikuti yang mana, telapak setan yang sangat tajam melesat ke depan sebelum menabrak Kingzi dengan kejam. Dari kelihatannya, iblis itu jelas ingin membunuh Kingzi. Tolong dia, raungan cemas yang hebat dikeluarkan dari para pakar top dari aliansi itu. Setelah itu, pilar Power Yuan yang mengerikan melesat ke depan dalam upaya untuk memblokir iblis besar itu. Namun, yang terakhir benar-benar mengabaikan mereka. Sebaliknya, iblis besar itu membiarkan serangan itu mendarat di tubuhnya, menyebabkannya bergetar hebat. Swoosh! Telapak iblis itu membanting tanpa ampun sebelum menabrak Kingzi dengan kejam. Namun, sama seperti kerumunan telah mengundurkan diri untuk menatap tak berdaya dan menunggu Kingzi menderita pukulan berat, suara rendah dan dalam tiba-tiba terdengar di langit. Segera, telapak iblis turun itu membeku. Apa itu? Banyak orang yang terkejut. Kemudian, mereka dengan cepat melihat ke atas Kingzi sebelum mereka melihat sosok berdiri di udara. Pria itu mengulurkan tangan kanannya sebelum dia dengan lembut memblokir telapak setan besar itu. Ada perbedaan yang mengejutkan dalam ukuran mereka. Namun, karena telapak tangan kurus pria itu, iblis raksasa itu tidak bisa bergerak. Tang Xinlian memandangi sosok kurus yang familiar itu. Pertama, dia terkejut. Namun, segera setelah itu, sukacita liar menyebar di wajahnya yang cantik. Lindong. Di langit, ada sosok kurus melayang di udara di bawah telapak setan besar itu. Tubuhnya yang terlihat kurus berisi sejumlah kekuatan yang menakutkan, saat ia dengan mudah mencegat telapak setan itu. Apakah itu, Penatua Lindong? Beberapa anggota aliansi Chaotic Dimensi berseru kaget. Sejak aliansi didirikan 1 tahun yang lalu, Lindong telah hilang dan dikabarkan bahwa ia pergi ke pengasingan budidaya. Tanpa diduga, dia benar-benar muncul di saat kritis seperti ini. Dia tiba tepat pada waktunya. Saat ini, wajah cantik Tang Xinlian terpampang gembira. Saat ini, seluruh tempat adalah medan perang. Namun, secara keseluruhan, tidak ada ahli top dari salah satu pihak di 3 medan perang. Ini karena individu-individu terkuat dari penjara iblis semua berada di wilayah Suan Barat di bawah pengawasan para master kuno. Dengan nada yang sama, master kuno tidak dapat membantu dalam pertarungan ini. Oleh karena itu, setelah Lindong muncul, tidak diragukan lagi akan sangat membantu pihak mereka. Penatua Kingzi, apakah kamu baik-baik saja? Setelah dia menghentikan telapak setan itu, Lindong memiringkan kepalanya untuk melihat Kingzi, yang berdiri di belakangnya, sebelum dia bertanya. Lampu hijau berkilauan di tubuh Kingzi. Setelah itu,
dia perlahan-lahan kembali ke bentuk manusia sebelum dia menghapus jejak darah di sudut bibirnya. Setelah itu, dia memberikan senyum pahit ke arah Lindong sebelum dia berkata, apakah kamu meninggalkan keterasinganmu? Lindong mengangguk. Sambil tersenyum, dia berkata, serahkan orang besar ini padaku. Kingzi tidak keberatan dengan ini. Saat ini, meskipun tubuh Lindong tidak mengeluarkan fluktuasi, Kingzi samar-samar menangkap bahwa aura yang sangat berbahaya. Jelas, setelah menghabiskan 1 tahun di pengasingan budidaya, kekuatan Lindong telah melonjak ke tingkat di luar pemahamannya. Transformasi ini menyebabkan dia mendesah sambil merasa senang pada saat yang sama. Dia ingat bahwa pertama kali dia bertemu Lindong, yang terakhir hanyalah seorang pemuda yang menonjol dalam perang 100 kekaisaran kecil. Pada saat itu, dia menyadari bahwa Lindong cukup berbakat dan memutuskan untuk mengajarinya Green Heaven Materialist Dragon Skill. Namun, siapa yang bisa membayangkan bahwa setelah bertahun-tahun, pemuda itu sebelumnya benar-benar melampaui dirinya. Hati-hati, setan besar ini diciptakan setelah penggabungan lebih dari selusin raja sejati. Meskipun tidak bisa bertahan lama, itu sangat kejam. Kingzi memperingatkan Lindong. Selanjutnya, dia turun sebelum melindungi banyak ahli dari aliansi. Yimo yang digabungnya, Lindong tidak terkejut dengan fakta ini. Bagaimanapun, ini mirip dengan cara 3 kepala besar gerbang Yuan bertarung. Namun, Yimo ini bahkan lebih brutal dan menakutkan. Namun demikian, ini juga harus menjadi batas merger mereka. Faktanya, mereka kemungkinan besar akan hancur sendiri jika mereka secara paksa menambahkan lebih banyak orang. Mengaum, iblis Fumongous itu menarik telapak tangannya. Kemudian, ia menggunakan mata brutalnya untuk menatap Lindong sebelum mengeluarkan raungan marah. Segera, darah hitam mulai menyembur keluar dari dalam tubuhnya yang besar seperti air mancur. Setelah itu, darah itu bergoyang-goyang sebelum fluktuasi yang sangat jahat dipancarkan. Dunia darah setan, raungan mendengung yang keras keluar dari mulut iblis besar yang menakutkan itu. Segera setelah itu, darah hitam sebenarnya mulai menyebar dengan tiba-tiba. Lalu, seperti bola cahaya, itu menyelimuti Lindong. Setelah itu, bola darah itu dengan cepat menyusut, sebelum fluktuasi yang menakutkan dengan cepat berkumpul. Swoosh! Dalam sekejap mata, bola darah itu hanya beberapa meter. Sementara itu, tubuh Lindong diselimuti ke dalam. Setelah itu, iblis Fumongous itu tiba-tiba mengepalkan tinjunya saat mencoba untuk menghancurkan bola darah itu dalam upaya untuk membunuh Lindong. Namun, tepat sebelum itu bisa mengepalkan telapak setan, tangan panjang langsung menembus bola darah itu dengan percikan yang keras. Setelah itu, Lindong merobek bola darah itu, yang dibentuk dengan mengumpulkan sejumlah energi yang mengerikan, menjadi 2 bagian seolah-olah itu adalah selembar kertas tipis. Lindong tersenyum. Dengan membalik telapak tangannya, dia mengisap bola darah yang hancur itu ke telapak tangannya. Saat perlahan diputar, itu berubah menjadi manik hitam berukuran kepalan tangan. Pergi. Lindong menjentikkan jarinya sebelum jejak Primal Chaos Light melintas di permukaan manik hitam itu. Selanjutnya, manik hitam itu berubah menjadi sinar cahaya hitam sebelum melesat melintasi langit dan menabrak dada setan raksasa itu. Sizzle-sizzle. Meskipun manik hitam itu tampaknya tidak memiliki banyak kekuatan, tubuh iblis, yang bisa menahan serangan habis-habisan dari Kingzi, langsung ditembus oleh manik setan kecil itu, sebelum ia menggali jauh di dalam tubuhnya. Bodoh! Apa kamu mencoba menggunakan aura iblis kita untuk membunuh kita? Setelah manik setan itu ditembakkan ke tubuh iblis Fumongous itu, yang terakhir melepaskan tawa keras yang menusuk. Ini karena setelah manik setan memasuki tubuhnya, itu tidak menyebabkan kerusakan sedikit pun padanya. Sebaliknya, itu bahkan membiarkan aura setan di dalam tubuhnya melambung. Setelah mendengar ini, Lindong tersenyum lembut sebelum dengan lembut mengepalkan tangannya dan bertanya, begitukah? Bam! Setelah Lindong mengepalkan tangannya, tawa liar dan gila dari iblis besar tiba-tiba berhenti. Tepat, tubuhnya yang besar gemetar hebat sebelum beberapa sinar Primal Chaos Light melesat keluar dari dalam tubuhnya. Berkat Primal Chaos Light, aura iblis tak berujung dalam tubuh iblis besar menghilang pada tingkat yang sangat menakutkan. Selanjutnya, tubuh iblis besar itu terbelah sebelum puluhan tokoh iblis jatuh. Setelah itu, mereka memuntahkan darah hitam dengan keras. Lindong dengan paksa menarik raja-raja sejati ini, yang telah bergabung bersama dalam iblis besar.
Setelah mereka dipaksa keluar, semua raja sejati ini memiliki ekspresi pucat. Sementara itu, mata mereka dipenuhi dengan ketakutan yang intens saat mereka menatap Lindong. Namun, bahkan sebelum mereka bisa bergerak, tanpa emosi di wajahnya, Lindong sudah bergerak. Gemuruh, seekor naga petir melesat melintasi langit. Naga petir ini tampak sangat seperti manusia dan ada petir berkilau di tubuhnya yang besar. Dibandingkan dengan naga petir dari sebelumnya, naga ini tampak begitu nyata sehingga rasanya seperti hidup. Sementara itu mengeluarkan aura yang relatif menakutkan. Swoosh! Naga petir itu menyerbu ke bawah. Mengikuti yang mana saja, dimanapun itu berlalu, raja-raja yang sebenarnya diledakkan satu demi satu ketika derit menyedihkan terdengar. Kekuatan petir menyebar sebelum itu menghapus aura iblis sepenuhnya. Ketika raja-raja yang sebenarnya melihat betapa brutalnya Lindong, mereka mulai melarikan diri dengan segera. Ketika Lindong melihat ini, dia mengayunkan lengan bajunya. Setelah itu, beberapa lubang hitam besar 10.000 kaki muncul di belakang raja-raja sejati. Setelah itu, lubang hitam itu berputar sebelum mereka melahap Yimo itu seperti mulut yang besar. Dalam waktu singkat, selusin raja sejati benar-benar dihilangkan oleh Lindong. Adegan ini membuat banyak orang di medan perang terkejut. Setelah dia menyingkirkan raja-raja sejati itu, Lindong menatap acuh tak acuh di medan perang di bawah ini. Ini adalah pertama kalinya dia menyaksikan pertempuran yang begitu besar. Faktanya, medan perang pada dasarnya meliputi seluruh wilayah Laut Utara. Aura, setan dan Yuan Power bentrok kemanapun dia melihat. Ada jutaan Yimo di sini. Sementara itu, pasukan aliansi memiliki jumlah pasukan yang sama. Selain itu, ini bukan pasukan biasa karena setiap orang dari mereka cukup terampil. Sebuah pemikiran melewati pikiran Lindong. Segera, awan guntur yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di langit. Setelah itu, suara gemuruh memekakkan telinga menggema di langit, menenggelamkan teriakan pertempuran dari semua tempat. Kalian seharusnya tidak pernah datang ke dunia ini. Petir melonjak. Lindong berdiri di langit saat dia memandang acuh tak acuh pada banyak Yimo. Setelah itu, ekspresi dingin sedingin es muncul di matanya sebelum dia berkata, "Karena itu, kalian semua akan dimurnikan. Mungkin, jiwamu dapat kembali ke tempat asalnya." Gemuruh. Seluruh dunia bergetar pada saat ini. Awan guntur membengkak di hadapan petir yang tak terhitung jumlahnya, yang berisi kekuatan petir dalam jumlah yang menakutkan, mulai turun dengan liar. Dimanapun petir menyapu, Yimo yang tak terhitung menguap bahkan sebelum mereka memiliki kesempatan untuk berteriak. Setelah menerima serangan yang begitu menakutkan, pasukan Yimo yang menakutkan dihancurkan moral. Bahkan, kengerian melintas di mata beberapa Yimo. Setelah kehilangan komandan raja sejati mereka, jelas bahwa mereka tidak lagi menakutkan seperti sebelumnya. Biaya, kilatan dingin melintas di mata Tang Xinlian yang cantik. Segera, dia mengambil keuntungan dari moral tentara Yimo yang melemah saat dia berteriak dengan dingin. Segera, niat membunuh yang mengerikan meletus dari dalam pasukan aliansi sebelum menyapu. Seketika, pasukan Yimo dipukuli oleh mereka. Meskipun demikian, Yimo ini memang makhluk yang menakutkan. Bahkan menghadapi situasi seperti ini, mereka terus melakukan perlawanan tegas. Pada saat yang sama, mereka terus-menerus menimbulkan korban besar pada aliansi. Darah segar mewarnai samudera. Namun, setelah mereka kalah dalam pertarungan utama, upaya habis-habisan mereka jelas tidak dapat mempengaruhi pertempuran secara keseluruhan. Pada akhirnya, perlawanan tentara Yimo tumbuh semakin lemah. Setelah mereka menyadari bahwa kekalahan itu pasti, beberapa tangisan meletus dari dalam pasukan Yimo. Selanjutnya, Yimo yang tak terhitung jumlahnya menyerang ke arah laut. Jelas, mereka berencana untuk menyelam ke lautan untuk melarikan diri. Yimo ini sangat kuat, karena itu, akan sangat merepotkan jika mereka melarikan diri. Namun, ketika dia melihat bahwa mereka menarik diri, senyum dingin melintas di wajah Tang Xinlian. Setelah itu, suaranya yang dingin terdengar, "Tentara setan laut, jangan biarkan Yimo melarikan diri." Bam! Tiba-tiba, ombak besar yang tak terhitung jumlahnya muncul dari bawah laut. Setelah itu, lautan tampaknya terbelah sebagai serdadu sedimen yang tak terhitung jumlahnya yang memasang berbagai monster laut yang keluar dari dasar lautan. Samar-samar, sepertinya ada formasi cahaya yang sangat besar di dasar lautan, menutup semua jalur keluar dari laut. Berdiri di langit, Lindong menatap pasukan Yimo, yang telah terperangkap,
sebelum dia perlahan-lahan mengendurkan telapak tangannya. Kemudian, dia mengangkat ibu jarinya ke arah Tang Xinlian. Dia mengesankan seperti biasa. Semuanya diatur sesuai dan dia tidak memberi tentara Yimo sedikit pun kesempatan untuk mundur. Berdiri di tengah-tengah ribuan tentara, ketika Tang Xinlian melihat tindakan Lindong, bibir seksi merah rampingnya terangkat menjadi busur bangga. Setelah itu, dia menatap langsung kembali ke Lindong tanpa tanda-tanda penggelapan. Emosi lembut dan menyihir dalam matanya menyebabkan Lindong tanpa sadar memutar kepalanya. Baru kemudian, dia tertawa terbahak-bahak. Lindong menghembuskan napas dengan lembut. Setelah mereka membersihkan pertempuran ini, perang di Chaotic Dimensi secara resmi berakhir. Selanjutnya, setelah mereka menstabilkan situasi di wilayah Iblis dan wilayah Suan Barat, mungkin saatnya untuk terlibat dalam pertempuran menentukan terakhir dengan penjara Iblis. Apakah mereka memantau eselon atas penjara Iblis? Lindong melihat ke arah 4 wilayah Suan sebelum dia bergumam. Pada saat ini, sosok biru sedingin es duduk di puncak gunung di perbatasan wilayah Suan Timur dan Barat yang jauh. Tiba-tiba, seolah-olah dia mendeteksi sesuatu, dia membuka matanya yang cantik sebelum dia melihat ke arah Laut Setan Chaotic. Akhirnya, dia perlahan mengepalkan tangan kecilnya, yang ditutupi dengan sarung tangan putih salju. Sudahkah dia meninggalkan pengasingannya? Tentara aliansi akhirnya mencapai kemenangan dalam perang Chaotic Dimensi. Meskipun ini sebagian karena partisipasi Lindong, sebagian besar alasannya adalah karena tentara penjara iblis tidak mendapatkan bala bantuan. Dalam situasi seperti itu, Yimo secara alami tidak memiliki banyak peluang melawan aliansi Chaotic Dimensi bersatu. Meskipun begitu, Chaotic Dimensi Alliance masih menghabiskan 5 hari penuh untuk menghilangkan Yimo ini setelah perang berakhir. Baru saat itulah Yimo benar-benar berakar dari Chaotic Dimensi. Perang telah berakhir, namun, wilayah laut yang telah diduduki oleh tentara penjara iblis adalah kondisi yang mengerikan. Setan Qi bahkan telah meresap ke dalam air laut, menyebabkan semua kehidupan mati. Banyak wilayah laut dipenuhi dengan berbagai mayat mengambang, sementara bau busuk menyelimuti seluruh tempat. Mata semua orang dari pasukan aliansi memerah setelah melihat tragedi ini. Yimo ini terlalu brutal dan kejam. Kedamaian tidak mungkin terjadi sampai Yimo ini benar-benar diberantas. Namun, mereka jelas tidak punya banyak waktu untuk memurnikan wilayah laut yang telah tercemar oleh Demonic Qi. Saat perang di dalam Chaotic Dimensi berakhir, pasukan aliansi mulai terpecah menjadi 2 di bawah komando Tang Xinlian. Setengah akan mendukung aliansi 4 wilayah Suan, sementara setengah lainnya akan mendukung daerah setan. Hanya dengan cepat melenyapkan Yimo di 3 wilayah, mereka bisa melibatkan penjara iblis dalam pertempuran yang menentukan tanpa khawatir. Setelah merenung sejenak, Lindong memimpin setengah dari tentara aliansi dan menuju ke wilayah 4 Suan. Bagaimanapun, itu sedikit lebih dekat ke wilayah Suan Barat. Meskipun kelompok Ying Huan-Huan terus-menerus mengamati penjara iblis, yang terbaik baginya adalah bergegas sesegera mungkin untuk menghindari situasi yang tidak terduga. Kemungkinan bahwa dengan Tang Xinlian memimpin setengah lainnya dari tentara aliansi Laut Setan Chaotic menuju daerah iblis, wilayah iblis akan dapat dengan cepat membalikkan keadaan dan menyelesaikan kerusuhan di sana. Tang Xinlian sangat mendukung pengaturan ini oleh Lindong. Oleh karena itu, setelah situasi Laut Setan Chaotic stabil, mereka berdua memimpin pasukan masing-masing, dan masing-masing menuju ke timur dan barat. Wilayah Suan Timur, Sunset Plains. Ini adalah perbatasan antara wilayah Suan Timur dan wilayah Suan Selatan. Itu juga di mana tentara aliansi 4 wilayah Suan berada. Menghadap mereka di dataran 100 mil jauhnya adalah pasukan penjara iblis yang menyerang. 4 tentara aliansi wilayah Suan saat ini sedang berlatih di dataran, saat teriakan memenuhi langit. Beberapa tokoh berdiri di depan tentara, sementara sesosok ramping berdiri di kepala kelompok ini. Dia mengenakan gaun hitam dan memiliki sosok yang cantik. Namun, wajahnya yang cantik dan indah saat ini dipenuhi dengan keinginan membunuh. Langit malam yang gelap pekat seperti mata indah perlahan menyapu dataran yang luas dan tak berujung. Siapa lagi yang bisa melakukannya selain King Tan? Pada saat ini, dia tidak hanya penguasa dari Darkness Palace, tetapi juga kepala aliansi dari Four Suan Regent Alliance. Meskipun dia masih sangat muda, dia sudah membuktikan posisinya sebagai komandan melalui banyak pertempuran berdarah dengan penjara iblis selama setahun terakhir. Karenanya, sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya di dataran dipenuhi dengan rasa hormat ketika mereka memandangnya.
Ling Qingzu mengenakan gaun putih saat dia berdiri di belakang King Tan. Dia memiliki sikap yang jauh. Wajahnya yang sangat cantik dan tanpa cacat tampaknya tampak lebih penuh kehidupan daripada masa lalu karena suatu alasan. Selain itu, ada aroma samar misterius pada dirinya yang menyebabkan rasa hormat dan rasa takut muncul di hati siapapun yang melihatnya. Oh, sementara Ling Qingzu mengamati dataran, ekspresinya tiba-tiba berubah, dan dia menoleh untuk melihat langit yang jauh. Fluktuasi spasial yang intens tiba-tiba muncul. Segera setelah itu, sejumlah besar tokoh bergegas keluar seperti segerombolan belalang. Aura luar biasa mereka menyebabkan tanah bergetar. Sirene peringatan segera muncul di dalam aliansi 4 wilayah Xuan dalam menanggapi situasi yang tak terduga ini. Segera setelah itu, banyak sosok naik ke udara saat Yuan Power berlari ke langit. Tidak perlu panik, itu adalah sekutu kita dari aliansi Laut Setan Chaotic. Suara Ling Qingzu menyebar pada saat ini. Baru saat itu, suasana tegang di atas dataran mereda. Tentara aliansi Laut Iblis Chaotic. Mungkinkah mereka sudah menghabisi Yimo di Chaotic Dimensi? Sangat mengesankan. Sekarang, setelah saudara-saudara ini datang, kita tidak perlu lagi takut pada Yimo itu. Kali ini, kita pasti akan bisa memusnahkan mereka. Sepakat. Sebuah sorakan menggemparkan meletus dari pasukan aliansi 4 wilayah Xuan setelah kehati-hatian mereka lenyap. Banyak individu melambaikan tangan dengan penuh semangat pada belalang besar seperti tentara yang mendekat dari jauh. Itu, Kakak Lindong. Meskipun rasa dingin di wajahnya sedikit berkurang karena kedatangan pasukan aliansi, dia masih mempertahankan sikapnya sebagai kepala aliansi wilayah Forsuan. Namun, ketika dia melihat sosok di depan pasukan, rasa dingin di wajahnya yang kecil menghilang. Penampilan riangnya mengejutkan eselon atas sekitarnya dari aliansi 4 wilayah Xuan. Mereka hanya mengerti setelah mendengar nama Lindong. Di samping, Ling Qingzu mengangguk ketika dia melihat ke arah pasukan yang mendekat. Meskipun wajahnya yang cantik masih tampak jauh, semua orang bisa melihat kehangatan muncul di matanya. Ini tanpa disadari menyebabkan beberapa orang diam-diam menggelengkan kepala. Kedua wanita ini diincar oleh pria muda yang tak terhitung jumlahnya dan luar biasa dalam aliansi 4 wilayah Xuan. Namun, tampaknya ada sedikit harapan bagi orang-orang ini. Dengan saingan yang begitu mengerikan, di mana mereka akan menemukan keberanian untuk bersaing. Tentara aliansi mendekat dengan cepat. Akhirnya, mereka mendarat di dataran yang luas. Lindong bergerak dan langsung muncul di platform tinggi. Kakak Lindong, King Tan berkata dengan suara senang, sementara sosok langsingnya sudah menerkam. Lindong buru-buru menangkapnya. Dia memegang pinggangnya yang kecil dan sempit saat dia dengan lembut mengusap kepala kecil King Tan. Dia tersenyum dan berkata, kamu sudah menjadi kepala aliansi wilayah 4 Xuan, namun kamu bertindak seolah-olah kamu adalah anak kecil. King Tan menyeringai bahagia. Penampilannya yang murni dan polos sama sekali tidak memiliki aura pembunuhan dingin yang dia miliki ketika dia berada dalam aliansi. Dia tampak seperti gadis muda yang naif yang tidak menyadari urusan dunia. Namun, hanya para ahli dari aliansi, yang telah merasakan taktiknya, yang tahu apa jenis metode menakutkan yang disembunyikan di bawah penampilan yang tampaknya konyol ini. Lindong tersenyum mengobrol dengan King Tan. Setelah itu, dia menatap Ling Qingzu dan memberinya senyum hangat. Wajah yang biasanya menyendiri sedikit memerah setelah melihat senyumnya dan menggeser wajahnya ke samping. Bagaimana situasinya di sini? Tanya Lindong. Aliansi 4 wilayah Xuan kami telah terjebak dalam kebuntuan dengan tentara penjara iblis. Namun, Kakak Lindong, Anda harus menyadari bahwa dalam hal kekuatan, wilayah 4 Xuan kami kemungkinan yang paling lemah di antara 3 aliansi besar. Oleh karena itu, kita belum bisa mendapatkan keunggulan. King Tan berkata dengan agak tak berdaya. Lindong tidak terkejut. Dari 4 daerah Xuan, wilayah Xuan Barat sudah sepenuhnya jatuh di bawah kendali penjara iblis. Dengan demikian, itu sedikit lebih rendah jika dibandingkan dengan Chaotic Dimensi dan Demon Region Aliansi. Sudah agak baik bahwa kelompok King Tan bisa bertahan sampai sekarang. Tidak masalah, saya telah membawa setengah dari Chaotic Dimensi Alliance. Ini harusnya cukup untuk menghilangkan tentara penjara iblis ini. Lindong menyeringai dan berkata. King Tan mengangguk kecilnya. Dengan bala bantuan ini, situasinya pasti akan menjadi sepihak. Lindong menarik King Tan dan mendekati Ling Qingzu. Dia tiba-tiba terpana ketika dia melihat wanita itu, dan jelas bahwa dia telah mendeteksi sesuatu yang aneh tentang yang terakhir.
Selain itu, hal yang paling mengejutkan Lindong adalah fakta bahwa ia tidak dapat mendeteksi tingkat kultivasi Ling Qingzu saat ini. Tidak perlu terus merasakan, saya sudah melepaskan semua kekuatan Yuan saya. Ling Qingzu samar-samar tersenyum dan berkata ketika dia merasakan tatapan Lindong. Dirilis, Lindong kaget. Dia berkata dengan suara agak terkejut, mengapa kamu melepaskan kekuatan Yuanmu? Sekarang, kamu, Lindong berhenti pada titik ini. Meskipun dia memang tidak dapat mendeteksi fluktuasi Yuan Power dari Ling Qingzu, dia samar-samar bisa merasakan perasaan yang akrab memancar darinya. Ling Qingzu mengulurkan tangannya, dan Primal Chaos Light yang pingsan tiba-tiba berkumpul di dalamnya. Riak misterius dan kuat berdenyut. Ini adalah Zenith Power. Lindong mengeluarkan suara kaget. Ini adalah kekuatan dari merasakan Zenith. Iya nih, saya telah memilih untuk mengambil jalan yang berbeda. Alih-alih menumbuhkan Yuan Power, saya bermeditasi Zenith dan menyerap kekuatannya ke tubuh saya. Ling Qingzu mengangguk. Bahkan saya tidak tahu apa tingkat kultivasi saya sekarang. Namun, sepertinya saya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Bahkan dengan ketabahan mental Lindong, dia tanpa sadar tersentak. Apa yang memilih untuk mengambil jalan yang berbeda? Apakah ada jalan lain di dunia ini selain berlatih Yuan Power atau energi mental? Lindong sadar bahwa jalan ini adalah untuk menyerap Zenith Power. Namun, berapa banyak orang di dunia ini yang dapat mendeteksi Zenith? Selain itu, bahkan jika mereka melakukannya, bagaimana mungkin bagi mereka untuk menyerap kekuatan Zenith ke dalam tubuh mereka? Ini mungkin sesuatu yang bahkan Lindong tidak bisa lakukan. Selain itu, Ling Qingzu juga agak terlalu berani. Dia baru saja menyingkirkan kekuatan Yuan yang telah dia kultivasi dengan susah payah selama puluhan tahun. Ini bahkan lebih menentukan daripada penghancuran Istana Niwan. Hanya mungkin untuk mempertahankan hati yang murni dan merasakan Zenith tanpa kekuatan lain. Ini sepertinya cukup bagus, Ling Qingzu berkata dengan lembut. Wajahnya yang indah memancarkan perasaan seperti peri halus. Dia memiliki sikap yang jauh untuk memulai. Sekarang setelah perasaan ini ditambahkan, dia benar-benar muncul seperti peri yang turun ke alam fana. Lindong menggosok hidungnya. Awalnya, dia berpikir bahwa dia sangat tidak normal. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Ling Qingzu lebih buruk. Bahkan dia tidak pernah memikirkan hal seperti itu. Tampaknya Ling Qingzu jelas memiliki bakat yang jauh lebih besar daripada dia ketika dia merasakan apa yang disebut Zenith ini. Serahkan tentara aliansi Sidi Mencaotik ke King Tan dan aku. Kami akan menghabisi pasukan penjara iblis ini. Sekarang, saya sarankan Anda pergi dan mengunjunginya. Ling Qingzu mengangkat seikat rambut hitamnya yang halus. Mata jernihnya menatap Lindong saat dia berbicara. Lindong terkejut. Segera setelah itu, dia dengan cepat pulih. Ying Huan. Apa yang terjadi dengannya? Kamu harus pergi dan melihatnya. Seharusnya mungkin bagi Anda untuk mendeteksi di mana mereka berada. Ling Qingzu menggelengkan kepalanya dan berkata, kegelisahan bangkit dalam hati Lindong. Dia dengan cepat mengangguk, tanpa basa-basi lagi. Cahaya perak menyala dan dia menghilang. Ling Qingzu menghela nafas pelan setelah melihat Lindong menghilang. Perbatasan antara wilayah Suan Timur dan wilayah Suan Barat. Ini adalah garis depan wilayah Suan Barat. Hanya sekitar 100 mil atau lebih, dan seseorang akan memasuki wilayah-wilayah Suan Barat, yang sudah menjadi markas penjara iblis. Beberapa sosok duduk diam-diam di gunung yang menjulang di perbatasan. Mereka tampak sangat kecil di puncak gunung, tetapi mereka mengeluarkan aura yang mengesankan yang membuat rasa hormat dan ketakutan muncul di hati seseorang. Simbol lambang leluhur telah menerima rasa hormat dari banyak nyawa di dunia ini sejak zaman kuno. Ini bukan hanya karena mereka berdiri di puncak dunia ini. Sebaliknya, itu karena mereka memiliki kesediaan untuk mengorbankan diri untuk orang lain. Saat itu, leluhur simbol telah menyulut reinkarnasinya, dan menyegel Kaisar Yimo dan celah di antara pesawat untuk melindungi kehidupan dunia yang tak terhitung jumlahnya. Melalui tindakan ini mereka mampu mencegah dunia ini jatuh ke tangan musuh. Kedelapan muridnya juga memberikan segala yang mereka miliki untuk dunia ini. Semua ahli di dunia ini memiliki rasa hormat yang tulus ketika mereka berbicara tentang para pahlawan ini. Ini juga alasan mengapa kelompok Ying Huan dapat dengan mudah membangun 3 aliansi besar. Itu tidak murni karena tekanan dari kekuatan mereka. Sebaliknya, itu karena apa yang telah mereka lakukan untuk dunia ini di masa lalu. Ying Huan duduk dengan tenang di puncak gunung. Pada saat ini,
matanya tidak tertutup untuk berkultivasi. Jari-jarinya yang ramping dalam sepasang sarung tangan putih tanpa tujuan menggambar lingkaran di atas batu di tanah. Sikapnya yang linglung miliknya disaksikan oleh Flame Master dan yang lainnya di samping. Perasaan seperti itu biasanya jarang terlihat pada dirinya. Kelompok Flame Master saling bertukar pandang ketika mereka tersenyum pahit dan menggelengkan kepala. Dia telah bertindak dengan cara seperti itu sejak dia mendeteksi bahwa Lindong telah keluar dari pengasingan kultivasinya, namun, itu setidaknya jauh lebih baik daripada sifat dinginnya dari sebelumnya. Situasi Chaotic Dimensi sudah stabil. Dikatakan bahwa Tang Xinlian telah memimpin setengah dari tentara aliansi Laut Setan Chaotic untuk membantu daerah iblis, sementara Lindong telah memimpin setengah lainnya ke 4 wilayah Xuan. Tuan Api tiba-tiba berkata. Tangan Ying Huan tiba-tiba berhenti setelah mendengar nama itu. Setelah itu, dia mengangguk. Setelah daerah iblis dan 4 wilayah Xuan menghabisi pasukan penjara iblis di pihak mereka, kita akan dapat menyerang wilayah Xuan Barat. Alis Master Kegelapan terangkat saat dia melihat ke arah wilayah Xuan Barat yang jauh. Meskipun sangat jauh, masih mungkin bagi mereka untuk mendeteksi demonic key yang menakutkan yang melonjak di sana. Aku ingin tahu apa yang dilakukan penjara iblis. Mereka terlalu sunyi. Master Thunderbolt dan yang lainnya juga mengangguk. Penjara iblis pada dasarnya tidak melakukan apa-apa selama periode ini, dan hanya membiarkan mereka melenyapkan 3 tentara penjara iblis. Jelas, mengingat karakter penjara iblis yang licik, mereka tidak akan melakukan sesuatu yang bodoh seperti melakukan pengorbanan yang tidak perlu. Jika ini benar, berarti Yimo pasti memiliki tujuan yang tidak diketahui. Rasa dingin berkumpul di dalam mata Ying Huan yang cantik ketika masalah serius ini disebutkan, dan dia mengepalkan tangannya dengan erat. Setelah merenung sejenak, dia berkata, kita bisa bersiap untuk memanggil jiwanya. Tuan Api dan yang lainnya terpana, sebelum mereka dengan cepat mengangguk. Itu memang tentang waktu. Ayo bersiap. The Darkness Master berdiri. Kata-katanya tiba-tiba terpotong ketika ekspresinya menjadi canggung. Setelah itu, dia tiba di samping Ying Huan dan dengan lembut berkata, sepertinya kita tidak bisa melakukannya sekarang. Tuan Api dan yang lainnya juga menjadi sadar. Mereka melihat ke arah tertentu, dan menyaksikan ruang di sana terdistorsi ketika sesosok cepat melesat. Ying Huan secara alami juga merasakan aura yang akrab ini. Kegelisahan dan kepanikan terungkap di matanya yang sedingin es, sementara tangannya tanpa sadar mengencang. Hahaha, jadi ini tempat semua orang berada. Ruang terdistorsi, dan sesosok muncul di puncak gunung. Lindong menatap Flame Master dan yang lainnya. Dia menangkupkan kedua tangannya dan tersenyum. Kelompok Tuan Api memandang Lindong saat kejutan melintas di mata mereka. Kamu telah menciptakan istana ilahi. Suara mereka mengandung kejutan yang tidak bisa disembunyikan. Mereka sangat menyadari betapa sulitnya untuk menciptakan istana ilahi. Bahkan diri mereka sekarang tidak dapat mengatakan bahwa mereka telah berhasil. Namun, Lindong telah menyelesaikan langkah ini. Ini secara alami menyebabkan mereka sangat terkejut. Saya beruntung. Lindong mendarat di tanah saat dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Setelah itu, dia memandang Ying Huan di puncak gunung. Gaun polos yang terakhir dan rambut panjang biru es lembut berayun di bawah angin gunung. Matanya yang jernih dan cantik sepertinya menghindarinya setelah melihatnya mendekat. Kalian berdua harus ngobrol. The Darkness Master melambai ke arah Flame Master dan yang lainnya setelah melihat ini. Setelah itu, mereka berbalik dan pergi. Kakak senior, Ying Huan merasa panik di hatinya yang sedingin es ketika dia melihat bahwa mereka akan pergi. Dia buru-buru ingin membuat mereka tetap tinggal. Namun, mereka sudah menghilang. Tatapan Lindong berhenti pada Ying Huan setelah melihat bahwa kelompok Master Kegelapan telah pergi untuk saat ini. Setelah itu, dia berjalan maju. Aura Ying Huan, yang tidak melemah bahkan ketika menghadap surga kursi Raja Penjara Iblis, menjadi lamban setelah melihat ini. Dia tanpa sadar mengambil langkah kecil ke belakang. Mengapa? Apakah Anda tidak senang bahwa saya keluar dari pengasingan kultivasi saya? Lindong berdiri di depan Ying Huan dan tersenyum bertanya. Tidak, Ying Huan menggelengkan kepalanya, tapi matanya yang cantik sedikit berkedip. Dalam hal ini, Anda harus melihat saya ketika Anda berbicara. Itu adalah pertama kalinya Lindong memiliki sikap menghindar darinya. Dia tidak bisa tidak menemukan itu agak menarik. Dia mengulurkan tangannya dan dengan lembut mengangkat dagu putih salju Ying Huan yang tajam. Setelah itu,
Kedua pasang mata saling memandang. Ying Huan juga dikejutkan oleh tindakan Lindong. Dia menatap wajah muda yang semakin tegar di depannya. Mata yang terakhir dipenuhi dengan senyum hangat, menyebabkan hatinya merasakan sedikit kehangatan. Selamat, Anda telah menciptakan istana ilahi. Ying Huan berkata dengan lembut. Lindong menyeringai. Setelah itu, dia melihat sarung tangan putih salju panjang yang ada di tangan Ying Huan. Dia juga tampaknya telah mendeteksi matanya, dan tanpa sadar menarik tangannya. Lindong meraih lengannya sebelum dia bisa melakukan ini. Rasa dingin yang menakutkan muncul dari sarung tangan yang dipegangnya di tangannya. Apa yang terjadi? Lindong sedikit mengernyit dan bertanya. Tidak ada. Ying Huan berjuang untuk sementara waktu. Dia ingin menarik lengannya ke belakang, tapi tangan Lindong seperti penjepit logam. Dia menatapnya dan mengulurkan tangan yang lain untuk dengan lembut melepas sarung tangan. Ying Huan menghela nafas dengan lembut di dalam hatinya setelah melihat ini. Dia hanya bisa membiarkan dia melakukan sesuka hatinya. Sebuah tangan seperti kristal terungkap setelah sarung tangan putih salju dilepas. Tangan asli yang adil dan ramping telah menjadi kristal seperti es. Sepintas, tampak seolah-olah tangannya seluruhnya terbuat dari es. Lindong sedikit terkejut saat dia melihat tangannya yang seperti es. Rasa dingin yang menakutkan merembes ke arahnya saat dia memegang tangannya. Rasa dingin ini membuatnya merasakan sakit yang hebat dan tajam. Cold Ki berkumpul di telapak tangan Lindong, dan lapisan es tipis dengan cepat menutupi lengan Lindong. Yang terakhir bisa merasakan kekuatan Yuan di dalam tubuhnya menjadi lamban ketika lengannya diselimuti oleh lapisan es ini. Apa ini? Lindong benar-benar mengabaikan es yang menutupi lengannya saat dia menatap Ying Huan. Ada jejak kemarahan dalam suaranya. Ying Huan dengan lembut menggigit bibirnya, tetapi dengan keras kepala menolak untuk berbicara. Apakah ini akibat dari membuka benteng leluhur? Lindong berpikir sejenak, dan dengan cepat mengingat tindakan aneh Ying Huan pada waktu itu. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Apakah Anda masih akan masuk jika saya memberitahu Anda? Ying Huan menatap Lindong dan membalas. Apakah aku masuk atau tidak, aku yang harus memutuskan. Saya sepertinya telah memberitahu Anda sebelumnya bahwa Anda tidak diizinkan berbohong kepada saya. Kata Lindong dengan marah. Bahkan jika itu bukan untukmu, aku masih akan membuka benteng ancestral. Jika bukan karena benteng leluhur, apakah Anda tahu berapa banyak orang di Laut Setan Chaotic, daerah setan dan 4 wilayah Suan akan mati? Itu jelas pertama kalinya Ying Huan melihat Lindong marah padanya. Dia tidak bisa menahan perasaan bersalah di hatinya. Namun, dia masih mengepalkan giginya dan berbicara. Apakah Anda menikmati menjadi penyelamat dunia begitu banyak? Lindong berteriak dengan marah. Dia telah melakukan yang terbaik untuk melatih. Namun, dia telah melakukan yang terbaik untuk menyiksa dirinya sendiri. Lalu apa yang harus aku lakukan? Izinkan penjara iblis menyapu dunia dan membiarkan semua orang mati bersama. Ying Huan mengepalkan tangannya dan berkata, baiklah, karena kamu suka menjadi penyelamat, pergi dan jadilah satu. Saya tidak akan lagi khawatir dengan Anda. Mata Lindong melebar marah saat dia berkata. Sosok cantik Ying Huan bergetar saat dia menatap Lindong dengan penuh perhatian. Tubuhnya bergetar saat dia memalingkan kepalanya. Matanya memerah saat air mata mulai mengalir di wajahnya. Kalau begitu jangan pedulikan aku. Aku tidak ingin kamu peduli bahkan jika aku mati. Ying Huan mengangkat tangan Lindong saat dia tersedak. Lindong menatap sosoknya yang gemetaran. Pada saat ini, dia terlihat sangat lemah. Aura sedingin es sudah tidak ada lagi. Ini menyebabkan hatinya sakit. Dia mengulurkan tangan dan mencoba meraihnya. Namun, Ying Huan dengan keras kepala menghindarinya. Lindong mengabaikan ini. Dia meraih tangan wanita itu, dan menariknya dengan kuat, menyeretnya ke pelukannya. Kedua lengannya seperti penjepit. Mereka disertai dengan rasa dingin saat mereka meraih pinggangnya yang sempit yang terasa sangat bagus untuk disentuh. Ying Huan berjuang dengan sekuat tenaga. Namun, dia sepertinya lupa bahwa dia lebih kuat dari Lindong. Jika mereka benar-benar bertarung, Lindong tidak akan bisa menghentikannya. Jangan bergerak, Lindong berteriak dengan marah. Ying Huan mengertakkan giginya. Aku tidak ingin kamu peduli. Lindong mengadopsi wajah tegas. Dia menunduk dan dengan kejam mencium bibir kemerahan itu. Keduanya tiba-tiba menegang ketika bibir mereka melakukan kontak.
Sensasi pada kulit mereka yang menyentuh sedikit dingin seperti batu giok, namun ada kedamaian tertentu di bawah sensasi ini. Ying Huan jelas terpana dengan tindakannya ini. Mata birunya yang sedingin es memandangi wajah yang hampir menyentuh wajahnya. Dia tidak berani bergerak, sementara memerah-memerah wajahnya yang cantik. Keduanya mencium di puncak gunung. Lama kemudian, sebelum bibir mereka berpisah, kamu, Ying Huan akhirnya pulih. Mata agak merah menatap Lindong dengan malu dan marah. Kamu apa? Lindong menjilat bibirnya. Setelah itu, dia memeluk gadis itu dengan erat. Kilatan samar muncul di dalam matanya yang hitam pekat. Setelah itu, bibirnya mendekati telinganya, dan dia dengan lembut berkata, penampilanmu sebelumnya benar-benar seperti bagaimana kamu di masa lalu, seperti gadis yang lincah, yang sesekali bertindak dengan sengaja dan membuat ulah, tetapi juga membuat orang tidak bisa tidak menghargainya. Ying Huan dengan lembut bersandar di dada Lindong saat dia merasakan kehangatannya. Air mata sekali lagi muncul di matanya. Setelah itu, dia bergumam pelan. Aku tidak ingin membohongimu. Tapi aku benar-benar tidak punya pilihan lain. Lindong merasakan kesedihan di hatinya setelah mendengar suara tersedak gadis itu dalam pelukannya. Setelah itu, dia memegangnya dengan kuat dan berkata dengan suara serius. Aku akan melindungimu. Ying Huan menutup matanya saat dia dengan lembut membenamkan wajahnya ke dada Lindong. Ada sedikit senyum di wajahnya. Namun, senyum ini dibarengi sedikit kepahitan. Dengan kata-kata Anda ini, saya akan benar-benar puas terlepas dari apa yang terjadi pada akhirnya. Di atas puncak gunung, kedua sosok saling berpelukan untuk waktu yang lama, sebelum Ying Huan akhirnya mendorong Lindong pergi. Dia mengerutkan bibir kemerahannya dan menatap Lindong dengan agak malu ketika berkata, itu semua salahmu. Mereka pasti melihat kita. Mereka dapat menonton semua yang mereka inginkan. Lindong tidak peduli. Segera setelah itu, dia tersenyum pada Ying Huan dan berkata, mengapa kamu menjadi lebih dan lebih seperti bagaimana kamu di masa lalu? Mungkin itu mirip dengan sinar terakhir dari matahari terbenam, kata Ying Huan dengan lalai. Namun, dia tersenyum samar setelah melihat wajah tegas Lindong. Kami sedang bersiap untuk memulai pemanggilan jiwa. Pemanggilan jiwa. Lindong kaget. Sepertinya tidak ada tanda-tanda aktivitas dari kakak senior pertama. Namun, saya dapat merasakan bahwa dia telah berhasil bereinkarnasi. Setelah 3 wilayah besar stabil, kita akan melibatkan penjara iblis dalam pertempuran yang menentukan. Karena itu, kita perlu memanggilnya, kata Ying Huan. Kakak senior pertama. Lindong mengerutkan kening. Dia berpikir sejenak, sebelum menjawab. Itu benar, itu adalah Life Death Master. Apakah dia benar-benar masih hidup? Kakak senior pertama mengendalikan kekuatan hidup dan mati. Di antara kami, kakak senior pertama adalah yang paling tidak mungkin mati. Kata Ying Huan. Pemanggilan paksa ini tidak akan memiliki efek yang merugikan, kan? Tanya Lindong. Aku bisa merasakan bahwa kakak senior pertama telah berhasil bereinkarnasi. Seharusnya tidak ada masalah memanggilnya sekarang. Kata Ying Huan. Lindong mengangguk. Life Death Master adalah salah satu dari 8 tuan kuno. Jika mereka mendapatkan bantuannya ketika pertempuran besar dimulai, itu akan meningkatkan peluang kemenangan mereka. Tolong bantu menjaga kami saat kami mengatur pemanggilan jiwa. Baik, serahkan padaku. Ying Huan memberi isyarat dengan tangannya, dan cahaya menyala di puncak gunung saat Tuan Api dan yang lainnya muncul. Mereka menatap kedua individu dengan tatapan aneh di mata mereka. Batuk. Lindong tidak bisa menahan batuk kering setelah melihat ekspresi di mata mereka, sementara wajah cantik Ying Huan memerah. Segera setelah itu, dia menenangkan hatinya dan berkata, mari kita mulai. Tuan Api dan yang lainnya mengangguk. Mereka segera bergerak dan naik ke udara saat riak-riak Yuan Power yang menakutkan keluar dari dalam tubuh mereka seperti air banjir. Yuan Power menyebar. Akhirnya, itu berubah menjadi banyak jalinan cahaya. Utas-utas ini secara bertahap berubah menjadi susunan yang rumit, sementara Ying Huan dan yang lainnya berdiri di 6 sudut susunan. Sebuah penghalang cahaya melingkar naik dan akhirnya menutupi mereka berenam. Ying Huan melirik guru kegelapan dan mengangguk. Dengan jentikan jarinya, setitik cahaya hitam dan putih tiba-tiba keluar. Cahaya ini melayang di tengah formasi. Itu adalah sekelompok cahaya yang sangat kecil, dan sepertinya ada seutas rambut hitam melayang di dalamnya. Fluktuasi misterius samar-samar terpancar darinya. Kelompok itu duduk di udara ketika mata mereka perlahan tertutup. Rambut hitam unta itu mulai terbakar,
dan riak misterius yang tak tertandingi diam-diam menyebar sebelum menghilang. Keenam orang di langit semuanya benar-benar diam. Lindong menatap mereka. Setelah melihat bahwa tidak ada yang aneh, dia akhirnya mengangguk dan duduk di gunung. Dia sadar bahwa mereka perlu menunggu dengan tenang. Mungkin, sosok berikutnya yang muncul di Cakrawala adalah sang Life Death Master yang legendaris. Lindong merasakan beberapa rasa ingin tahu terhadap Tuan kuno yang belum pernah dia temui ini. Mencoba memanggil Master Kematian Kehidupan jelas membutuhkan waktu. 10 hari berlalu sementara Lindong duduk di gunung. Di langit, kelompok Ying Huan tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti selama 10 hari ini. Banyak riak lemah dan misterius yang dipancarkan. Namun, Lindong tidak melihat Life Death Master muncul. Tampaknya memanggilnya bukanlah tugas yang mudah. Wilayah Iblis dan 4 wilayah Suan sangat bergejolak selama 10 hari ini. Dengan tambahan pasukan aliansi Laut Setan Chaotic, kekuatan 2 pasukan aliansi besar meningkat secara signifikan. Ini memungkinkan mereka untuk mulai menyerang pasukan Yimo. Kedua belah pihak bertarung terus-menerus selama 10 hari. Keributan dari pertempuran pada dasarnya menyebar ke seluruh wilayah Iblis dan 4 wilayah Suan. Itu adalah pertarungan yang sangat menyedihkan. Darah berceceran di atas tanah, dan langit tampaknya tertutupi oleh aliran sosok yang luas. Perang semacam itu hanya bisa digambarkan sebagai menakutkan. Meskipun pasukan penjara iblis sangat kuat, mereka tidak memiliki bala bantuan. Selain itu, 3 aliansi besar bekerja sama satu sama lain dan semangat mereka tinggi. Dalam 10 hari yang singkat, kedua pasukan yang ditempatkan di luar wilayah Suan Barat telah sepenuhnya dikalahkan. Mereka benar-benar dikalahkan setelah dikejar oleh tentara aliansi, menderita banyak kematian dalam proses tersebut. Situasi dari 3 daerah besar secara bertahap stabil setelah sekarang bahwa semuanya telah mencapai tahap ini. Begitu mereka membersihkan medan perang dan membuat beberapa persiapan, pasukan dari 3 aliansi besar akan mulai berkumpul menuju 4 wilayah Suan. Momentum mereka tidak diragukan lagi sangat luar biasa. Ketika orang-orang dari 4 Suan daerah dipenuhi dengan kejutan ketika mereka menyaksikan awan hitam seperti gelombang tentara menyapu langit. Dibandingkan dengan ini, perang yang terjadi di wilayah Suan Timur karena gerbang Yuan saat itu hanya bisa dianggap permainan anak-anak. 3 tentara aliansi besar berkumpul di 4 wilayah Suan. Setelah reorganisasi singkat, mereka mulai menuju wilayah Suan Barat. Tekanan dari aura perkasa mereka bahkan menyebabkan langit redup. Niat pertempuran agung yang terbentuk dari pengumpulan individu yang tak terhitung jumlahnya membuat dunia gemetar. Di puncak megah di dalam perbatasan wilayah Suan Barat, Lindong mendeteksi pendekatan dari 3 tentara aliansi besar. Dia membuka matanya dan mengintip ke kejauhan dengan ekspresi serius. Apakah pertempuran yang menentukan akan dimulai? Lindong bergumam pada dirinya sendiri. Ketenangan sebelum badai ini membuatnya merasa seolah-olah sulit bernapas. Kali ini, mereka tidak lagi memiliki keberadaan legendaris seperti simbol leluhur, yang dapat mendukung beban terbesar. Mereka hanya bisa mengandalkan diri mereka sendiri untuk melindungi dunia ini. Lindong sangat menarik napas. Setelah itu, matanya melihat ke arah deretan cahaya di langit. Ini adalah hari ke-15. Namun, pemanggilan itu tidak mengarah ke apapun. Jika bukan karena kepastian Ying Huan, Lindong akan curiga bahwa Master Kematian Kehidupan gagal untuk bereinkarnasi. Jika ini masalahnya, tidak diragukan lagi itu akan menjadi pukulan besar bagi mereka semua. Lindong mengerutkan kening. Namun, susunan cahaya di langit tiba-tiba bergetar tepat saat dia merasa sedikit gelisah di hatinya. Selanjutnya, dia melihat cahaya yang menyilaukan tiba-tiba melesat ke langit. Sinar ini sangat misterius. Tampaknya memiliki aura yang kuat, tetapi orang biasa tidak dapat mendeteksi itu. Bahkan Lindong hanya bisa merasakannya karena dia telah maju ke tingkat istana ilahi. Kelompok Ying Huan membuka mata mereka pada saat ini. Beberapa kecemasan muncul di dalam diri mereka. Jika cahaya pemanggilan ini tidak bisa memanggil Life Death Master, itu berarti mereka telah gagal. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah menunggu jawaban. Mereka saling bertukar pandang. Mereka sudah melakukan semua yang mereka bisa. Beberapa perubahan terjadi di Provinsi Desolate Besar yang jauh di wilayah Suan Timur ketika cahaya misterius melesat ke langit. Sosok mungil duduk di sebuah gedung tinggi di sebuah kota di tengah Provinsi Great Desolate. Kakinya yang kecil, ramping dan adil terayun ke sana kemari saat bibir kecilnya terus menyenandungkan nada gembira.
Nada dari bibir gadis kecil itu tiba-tiba berhenti ketika dia mengangkat wajah kecilnya, dan melihat ke kejauhan dengan ekspresi yang hilang. Matanya yang lugu dan besar itu bisa melihat sinar cahaya yang sangat menyilaukan di langit yang jauh. Itu adalah, kaki ayun gadis kecil itu perlahan terhenti ketika warna yang tak terhitung jumlahnya berenang di matanya yang besar. Segera setelah itu, ekspresi menyakitkan muncul di wajah kecilnya seolah-olah ada sesuatu yang terbangun jauh di dalam benaknya. Bam! Aura yang sangat menakutkan tiba-tiba meledak, menyebabkan awan di langit di atas kota terdistorsi. Mereka samar-samar berubah menjadi awan hitam dan putih besar 10.000 kaki. Itu berputar dan menggeliat karena berubah menjadi awan bundar raksasa. Awan raksasa itu hitam dan putih, muncul seperti hidup dan mati. Seorang tokoh tiba-tiba keluar dari dalam kota. Setelah itu, dia dengan cepat muncul di gedung tinggi dan memandangi gadis kecil itu, yang matanya yang besar dipenuhi dengan perubahan warna. Kecemasan melintas di wajahnya saat dia buru-buru menangis. Yinyin, apa yang terjadi denganmu? Gadis kecil bernama Yinyin itu perlahan mengangkat wajah kecilnya, dan menatap wanita cantik dan tersayang di depannya. Dia dengan cepat memberikan yang terakhir senyum tipis. Namun, senyum ini tidak lagi memiliki penampilan polos dan riang sama seperti sebelumnya. Kamu, wajah cantik Jiang Sue sedikit pucat saat dia mengamati Yinyin saat ini, sementara air mata berkumpul di matanya. Apakah kamu sudah bangun? Yinyin berjalan keluar dari gedung tinggi, menginjak udara ketika dia tiba di depan Jiang Sue dan dengan lembut memeluknya. Suaranya masih tampak sedikit tidak matang, terima kasih kakak perempuan. Jiang Sue sedikit gemetar saat dia melihat gadis kecil di pelukannya. Matanya merah saat dia berkata, apakah kamu masih adik perempuanku? Kebangkitan tidak berarti ingatan lama dihapus. Meskipun aku telah berubah, aku adalah Life Death Master dan Yinyin. Yinyin berkata dengan lembut, Master kematian kehidupan. Sosok Jiang Sue bergetar. Dia sadar bahwa Yinyin adalah reinkarnator. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa mantan reinkarnasi Yinyin sebenarnya akan menjadi salah satu dari 8 tuan, Master kematian kehidupan. Apakah kamu akan meninggalkan kami? Jiang Sue bergumam, tidak mungkin, saya akan membantu mereka. Kakak perempuan harus tahu penjara iblis. Kita tidak akan pernah bisa hidup dengan damai jika kita tidak menghabisi mereka. Yinyin menggelengkan kepalanya. Dia tersenyum pada Jiang Sue dan berkata, kakak perempuan, Anda dapat yakin bahwa saya akan kembali setelah saya menyelesaikan masalah itu. Apakah itu baik-baik saja? Jiang Sue terdiam. Dia hanya bisa menganggukkan kepalanya dan memeluk gadis kecil itu seolah dia takut kehilangannya. Yinyin juga memeluk leher Jiang Sue. Setelah itu, dia dengan lembut mencium leher Jiang Sue. Segera setelah itu, tubuhnya perlahan memudar sampai dia benar-benar menghilang. Kamu harus kembali. Jiang Sue menatap lengannya yang sekarang kosong saat air mata jatuh tanpa sadar. Lindong memandang sinar di langit. Jantungnya tiba-tiba bergetar, dan matanya mengintip ke kejauhan di mana cahaya berkedip. Sesaat kemudian, sesosok kecil muncul di depan mata cemas mereka. Cahaya menghilang dan seorang gadis kecil terungkap. Selanjutnya, kelompok Lindong dibiarkan benar-benar terpana. Kamu, Lindong menatap gadis kecil yang agak akrab dan imut ini saat rasa tidak percaya muncul di matanya. Kamu adalah Yinyin, kakak laki-laki. Yinyin memberi Lindong senyum manis. Setelah itu, dia langsung menerkam ke arahnya di depan Ying Huan-Huan dan mata tertegun lainnya. Lindong menatap mata hitam besar gadis kecil ini. Perasaan mendalam telah muncul di dalam mata yang semula murni dan polos itu. Kedalaman seperti itu muncul seolah-olah mereka telah melihat hidup dan mati. Tubuh Lindong secara bertahap menegang, matanya dipenuhi dengan kejutan. Siapa yang bisa membayangkan bahwa Life Death Master, yang telah mereka cari sejak lama, sebenarnya Yinyin. Di puncak gunung, Lindong menatap gadis kecil itu, yang melompat ke pelukannya, dengan beberapa kejutan yang tersisa di matanya. Sebenarnya, butuh waktu yang lama sebelum akhirnya dia menghirup udara dalam dan menundukkan kepalanya untuk melihat Yinyin. Segera, dia melihat yang terakhir menatapnya dengan mata tersenyum lebar. Namun, matanya tidak lagi tampak polos seperti sebelumnya. Sebaliknya, ada ekspresi menggoda di dalam mereka. Sungguh tak terduga, orang yang saya temui bertahun-tahun yang lalu sebenarnya adalah Life Death Master yang terkenal sekarang. Lindong menghela nafas yang rumit di hatinya. Apakah Yinyin saat ini masih gadis kecil yang naif dan polos yang dia temui di masa lalu?
Bahkan, Lindong tidak bisa menemukan sedikit pun tanda gadis itu di matanya. Mungkin ingatan Yinyin telah bergabung dengan Life Death Master, tetapi sampai sekarang, dia kemungkinan besar adalah Life Death Master. Tidak perlu cemberut, reinkarnasi tidak sama dengan kelahiran kembali. Penggabungan dua set ingatan tidak sama dengan menyingkirkan salah satunya. Dalam hati saya masih Yinyin yang sama ketika menghadapi kakak perempuan. Mata hitam besar Yinyin tampaknya telah melihat melalui pikiran Lindong saat dia tertawa berkata. Lindong menggaruk kepalanya. Setelah itu, dia memandang Ying Huan-Huan dan yang lainnya, yang berdiri di sampingnya, sebelum dia mengangkat bahu dan berkata, kakak perempuan seniormu sudah kembali. Halo semuanya, kalian merindukanku. Yinyin melambaikan tangan kecilnya ke arah kelompok Ying Huan-Huan. Sementara itu, senyum di wajah kecilnya terlihat sangat polos. Kakak senior-senior, penampilan ini sangat cocok untukmu. Master tata ruang berjalan ke arahnya dengan senyum, sebelum dia mengulurkan tangannya dan menarik rambut panjang Yinyin. Namun, yang terakhir segera melompat sebelum dia dengan kejam menarik telinganya dan berkata, ruang kecil, Anda harus hormat terhadap kakak senior. Di mana sopan santun Anda? Berapa kali saya katakan sebelumnya? Ketika Flame Master dan yang lainnya melihat ini, mereka langsung tertawa getir. Tanpa diduga, bahkan setelah penampilannya berubah, sifat kasar Life Death Master tetap sama. Setelah memberi kuliah pada guru tata ruang, Life Death Master akhirnya menepuk tangan kecilnya sebelum dia berbalik untuk melihat wilayah Suan Barat. Tepat, ekspresi gelap melintas di matanya yang besar sebelum dia berkata, sepertinya mereka telah menemukan penjara penekan iblis yang sebelumnya aku tekan. Ying Huan-Huan mengangguk dan berkata, saat ini, pasukan dari 3 aliansi besar sedang bergegas. Setelah pasukan mereka tiba, kami akan menyerang wilayah Suan Barat dan membasmi penjara iblis. Aku tidak pernah menyangka bahwa perang dunia besar lainnya akan segera dimulai. Namun, kali ini, guru tidak ada untuk membantu kami. Karena itu, kita hanya bisa mengandalkan diri kita sendiri. Sang guru hidup maut menghela nafas. Sementara itu, suaranya yang masih remaja mengandung kehikmatan yang membuat seseorang merasa tertekan. Ekspresi kelompok Master Api menjadi semakin khusyuk setelah mendengar ini. Kakak senior yang senior, tidak perlu terlalu pesimis. Guru mungkin tidak lagi ada, tetapi penjara iblis juga kehilangan Kaisar Yimo mereka. Faktanya, mereka terjebak di dunia ini seperti tahanan dan pada akhirnya tidak mungkin mereka bisa lolos dari kematian. Kata Ying Huan-Huan, hahaha, benar juga, guru mungkin tidak ada, tetapi Yimo yang paling menakutkan, Kaisar Yimo, juga tidak ada. Sang guru hidup mati tersenyum dan mengangguk. Setelah itu, kilatan menakutkan melintas di matanya yang besar sebelum dia melihat wilayah Suan Barat dan berkata, kali ini, kita harus menyingkirkan mereka sepenuhnya. Tentara aliansi akan tiba dalam 2 hari lagi. Kata Master Api, ya, Life Death Master mengulurkan tangan kecilnya sebelum dia tersenyum berkata, kalau begitu, mari kita tunggu 2 hari lagi. Setelah itu, kita akan pergi dan memusnahkan semua Yimo. Meskipun dia memiliki senyum polos di wajahnya ketika dia mengucapkan kata-kata ini, keinginan membunuh yang menakutkan dalam kata-katanya menyebabkan suhu di sekitarnya anjlok. Kakak, The Life Death Master memiringkan kepala kecilnya sebelum dia menatap Lindong. Tidak bisakah kau memanggilku dengan cara ini? Lindong bergidik tanpa sadar sebelum dia berkata tanpa daya. Life Death Master tanpa sadar tertawa sebelum berkata dengan malas, kamu memang cukup mampu. Bahkan seorang Ratu Es seperti adik perempuan junior kami ditaklukkan oleh Anda. Katakan padaku, teknik apa yang kamu gunakan? Kakak senior-senior, Ying Huan-Huan berteriak agak tak berdaya. Hahaha, baiklah, saya akan menjatuhkan ini. Namun, anak kecil, Anda memang cukup mampu. Sudah berapa tahun berlalu, namun, Anda benar-benar membentuk istana ilahi. Sepertinya kamu sama sekali tidak kalah dengan adik perempuan junior. The Life Death Master tertawa. Dia secara alami mendeteksi kekuatan Lindong. Meskipun budidaya Yuan Power-nya hanya pada tahap reinkarnasi dan hampir tidak menonjol di matanya, riak yang dipancarkan dari istana ilahinya mengejutkannya. Di samping mereka, Flame Master dan sisanya mengangkat bahu mereka ke arah Lindong. Jelas, mereka sudah terbiasa dengan ini. Kalian semua bisa melanjutkan tanpa kita. Saya punya sesuatu untuk didiskusikan dengan adik perempuan junior.
Life Death Master menarik Ying Huan-Huan ke samping sebelum mereka berjalan ke kejauhan. Setelah itu, dia berhenti di samping tebing. Setelah itu, senyum di wajah kecilnya berangsur-angsur menghilang saat dia berkata, "Kamu menekan kekuatan di dalam tubuhmu, apakah aku benar?" Aye, Ying Huan-Huan melihat ke kejauhan dan mengangguk lemah. Life Death Master duduk di tepi tebing sebelum dia bergumam, "Dalam kondisi Anda saat ini, tidak mungkin bagi Anda untuk mengalahkan Raja Kursi Surga. Kakak senior-senior, jangan khawatir. Saya sadar akan keterbatasan saya sendiri." Ying Huan-Huan tertawa. Life Death Master menghela nafas, "Kamu benar-benar telah berubah setelah satu reinkarnasi, namun, kamu harus melakukan apa yang menurutmu cocok. Lagi pula, di antara kita semua, kamu adalah satu-satunya yang bisa mengalahkan Raja Kursi Surga." Saat ini, Ying Huan-Huan juga duduk di sampingnya. Sementara itu, tangannya yang halus melilit lututnya saat dia berkata dengan lembut, "Alangkah baiknya jika Yimo tidak ada. Jika itu masalahnya, tidak perlu baginya untuk membangkitkan kekuatannya, juga tidak akan harus membekukan semua emosinya dan menahan rasa dingin yang tak ada habisnya." Dengan ekspresi yang rumit di wajahnya, Life Death Master berkata, "Sangat sulit bagimu. Mengapa beban ini harus jatuh di pundak Anda?" Ying Huan-Huan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Setelah itu, dia membenamkan kepalanya di antara kedua lututnya sebelum dia berkata dengan lembut, "Jangan khawatir. Kali ini, kita pasti akan muncul sebagai pemenang." Setelah mereka memanggil Life Death Master, 2 hari berikutnya agak damai. Sesekali, mereka akan melihat ke arah utara. Di negeri yang jauh itu, mereka bisa mendeteksi bahwa keinginan yang menakutkan untuk bertarung perlahan-lahan menyapu. Keinginan bertarung itu bisa mengguncang dunia. Bahkan, meskipun kekuatan Masters kuno tangguh, ekspresi mereka berubah serius. Aura ini terbentuk setelah mengumpulkan setiap ahli top di dunia ini. Oleh karena itu, ini bukan sesuatu yang bisa diblokir oleh seorang diri. Pada hari ketiga, ketika sinar matahari pertama bersinar ke tanah, ketenangan sebelum badai berangsur-angsur mereda. Kelompok Lindong mengangkat kepala mereka. Sebelum mereka melihat sosok yang tak terhitung meluap dari langit yang jauh seperti segerombolan belalang. Bahkan, suara angin deras mereka yang tajam bisa terdengar dari 300 mil jauhnya. Banyak kelompok besar tentara yang kuat bergegas mendekat. Akhirnya, mereka secara bertahap mendarat di depan gunung ini. Sekilas, langit dan tanah tertutupi oleh lautan manusia yang luas. Bahkan, dengan sekali pandang, tidak mungkin untuk mengakhiri pasukan aliansi besar ini. Lindong dan 7 dari mereka berdiri di puncak gunung. Setelah itu, banyak ahli dari tentara aliansi menemukan keberadaan mereka. Segera, suara-suara hormat dan tertib bergema, "Salam untuk para penatua." Setelah itu, beberapa tokoh bersinar menembak dari dalam tentara aliansi besar. Setelah itu, mereka dengan cepat mendekati puncak gunung. "Kakak laki-laki," suara yang kuat terdengar. Setelah itu, sosok seperti menara logam langsung bergegas menuju Lindong. Selanjutnya, dia mendarat dengan berat di puncak gunung, menyebabkannya bergetar sedikit. Api kecil. Ketika Lindong melihat menara logam seperti manusia, jejak sukacita melintas di matanya. Saat ini, api kecil tampak lebih berotot dibandingkan sebelumnya. Namun, kulitnya tampak sangat kasar. Sementara itu, cahaya ungu emas samar-samar sedang dipancarkan darinya. Fluktuasi ini, kilatan melintas di mata Lindong. Ini karena dia bisa mendeteksi fluktuasi yang relatif akrab dari dalam tubuh Little Flame. Itu adalah kekuatan simbol leluhur. Ini adalah simbol leluhur kekacauan. Sang guru kekacauan tersenyum samar. Dia mengukur tubuh Little Flame sebelum dia mengangguk. Sepertinya dia cukup puas dengan siapa simbol leluhur Chaos pilih sebagai pemilik barunya. Flame kecil menggosok kepalanya dan tertawa. 1 tahun yang lalu, saya sengaja menemukannya. Setelah itu, saya mencobanya dan akhirnya memenangkan pengakuan dari simbol ancestral kekacauan. Lindong menyeringai dan mengangguk. Dia senang bahwa api kecil memiliki kesempatan pertemuan seperti itu. Faktanya, adalah mungkin baginya untuk mendeteksi bahwa Little Flame telah maju ke tahap reinkarnasi. Bersama dengan simbol leluhur kekacauan, tidak perlu bagi api kecil untuk takut bahkan jika dia melawan Raja Yimo yang sebenarnya. Lindong tersenyum. Setelah itu, matanya beralih ke sisi api kecil. Di tempat itu, berdirilah seorang pemuda jangkung berpakaian hitam tampan. Siapa lagi yang dia bisa selain Marten kecil?
Namun, mungkin itu karena dia bertanggung jawab atas aliansi wilayah iblis, wajahnya tampak lebih dingin dan lebih keras dari sebelumnya. Pada saat ini, Marten kecil juga melihat Lindong. Sementara itu, ada ekspresi hangat di wajahnya yang tampan. Keduanya tersenyum ketika mereka saling memandang. Perasaan persaudaraan di antara mereka berdua tidak diragukan. Itu benar, ada seseorang yang benar-benar ingin bertemu denganmu. Seolah-olah dia tiba-tiba mengingat sesuatu, Little Marten berbalik dan melambaikan tangan ke pasukan aliansi wilayah iblis di belakangnya. Setelah itu, cahaya terang melintas. Kemudian, cahaya terang itu menghilang sebelum seorang wanita muda yang cantik dan ramping muncul di depan Lindong. Wanita muda ini memiliki tubuh yang lembut dan tinggi. Sementara itu, dia mengenakan gaun panjang sementara rambut hitamnya diikat secara acak. Kulitnya seputih salju dan dia memiliki wilau sempit seperti pinggang. Dia memiliki alis yang tinggi, hidung yang tinggi dan bibir merah yang seksi. Ketika dia melengkungkan bibirnya, senyum di sudut bibirnya terlihat sangat mempesona dan itu akan menyebabkan jantung seseorang berdebar. Hanya dengan melihatnya saja akan membuat orang linglung. Kamu Sin King. Namun, Lindong tidak kehilangan akal karena kecantikannya yang menyihir. Sebaliknya, dia hanya menatapnya dengan kaget. Sebelum dia berteriak dengan gembira, Sin King menyapa Tuan Lindong. Wanita muda itu membungkuk ke arah Lindong. Namun, ada jejak godaan murni dan alami yang mengalir dalam senyum tipisnya. Sementara itu, ada kegembiraan di dalam matanya yang cantik dan hidup, yang tidak bisa disembunyikan, karena dia menatap Lindong dengan berani. Wanita muda ini sebenarnya adalah Sin King, gadis yang telah menemani Lindong ke daerah iblis saat itu, hanya untuk akhirnya menyegel seluruh pengawalnya untuk menerima warisan rubah 9 ekor. Namun, dalam beberapa tahun, wanita muda dari sebelumnya telah mengalami transformasi drastis. Kenyataannya, dia tidak lagi terlihat sehalus dan pemalu seperti sebelumnya. Bahkan dengan ketabahan mental Lindong, dia tanpa sadar merasakan sedikit ketegangan ketika dia menatapnya dengan mata berair cerah. Rubah 9 ekor memang sangat menarik. Tidak mengherankan meskipun sang guru yang menyelamatkan memiliki seorang istri, dia akhirnya memiliki ikatan dengan rubah 9 ekor. Bagaimana kabar Anda lakukan? Lindong tersenyum bertanya. Sin King melengkungkan bibir kecilnya dan mengangguk. Dia berkata, suku 9 ekor kami sekali lagi menjadi salah satu suku penguasa di wilayah iblis. Ini semua berkat bantuan Tuan Lindong. Sin King tidak akan pernah melupakan bantuan besar ini. Lindong tersenyum. Ketika dia mendengar tentang apa yang terjadi pada burung rubah ekor 9, dia merasakan sukacita di dalam hatinya. Banyak tokoh sekali lagi bergegas dari jauh. King Tan, Ling Qingzu, Tang Xinlian, King Zi dan banyak anggota elit aliansi telah bergegas. Ying Huan memandangi pasukan aliansi, sebelum dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, karena semua orang ada di sini, ketiga pasukan aliansi akan dikomandoi oleh Nona Xinlian. Semua orang harus melakukan yang terbaik untuk membantunya. Jika kita kalah perang ini, kemungkinan setiap makhluk hidup di dunia ini akan jatuh ke tangan penjara iblis. Dimengerti. Semua orang menangkupkan tangan mereka bersama saat mendengar ini. Jelas, mereka semua tahu betapa pentingnya pertempuran terakhir yang akan datang. Dalam hal itu, Ying Huan bertukar pandang dengan Life Death Master dan yang lainnya. Setelah itu, ekspresi tegas melintas di mata mereka. Ayo pergi dan serang wilayah Suan Barat. Wilayah Suan Barat pernah menjadi salah satu dari 4 wilayah Suan besar. Namun, sampai sekarang, wilayah yang luas ini telah mengalami transformasi drastis. Faktanya, tanah dan langit sama sekali gelap gulita. Sementara itu, aura iblis kental meresap ke langit dan setelah aura iblis berkumpul dan mencapai batas tertentu, mereka akan berubah menjadi awan iblis. Akhirnya, hujan iblis akan turun dari langit ke segala arah. Jauh di dalam setiap area yang diserap oleh aura setan, ada banyak raungan yang dipancarkan. Sementara itu, raungan ini semua dipenuhi dengan kekerasan dan kebrutalan. Sebuah pegunungan di wilayah Suan Barat. Sampai sekarang, suasana awalnya damai dan tenang di pegunungan ini sudah hancur. Binatang buas iblis yang tak terhitung jumlahnya melarikan diri dari pegunungan secepat mungkin. Sementara itu, dimungkinkan untuk secara samar-samar melihat banyak sosok yang tersembunyi jauh di dalam pegunungan ini. Saat ini, mereka semua berkumpul bersama. Selain itu, mata mereka mengandung rasa takut yang kaya saat mereka melihat punggung mereka.
Sizzle-sizzle, jauh di belakang mereka, gelombang aura iblis berguling. Sementara itu, ada mata merah jahat yang tak terhitung jumlahnya dalam aura setan. Mereka secepat hantu dan tawa tajam yang memekakkan telinga akan terdengar terus-menerus. Saat gelombang aura iblis melesat ke depan, mereka benar-benar menembus banyak binatang dan manusia iblis di depan mereka. Darah lebat menyebar bersama dengan pekikan tajam. Ini mirip dengan berburu. Namun, sampai sekarang, semua makhluk hidup ini adalah mangsa sedangkan Yimo adalah pemburu tanpa ampun. Meskipun wilayah Suan Barat sudah lama diduduki oleh penjara iblis, tempat ini terlalu luas. Sementara itu, banyak manusia dan makhluk hidup tidak punya waktu untuk melarikan diri dan mereka terjebak di wilayah ini. Menghadapi Yimo yang kuat, yang bisa mereka lakukan hanyalah bersembunyi dengan hati-hati seperti sekelompok tikus. Bagaimanapun, mereka tahu bahwa nasib kejam akan menunggu mereka jika mereka ditemukan. Tempat ini berada di dekat perbatasan wilayah Suan Barat. Jika mereka dapat melarikan diri, mereka akan dapat mencapai tempat yang aman. Perbedaan antara kedua tempat ini setara dengan perbedaan antara surga dan neraka. Semua orang melekat pada pemikiran ini saat mereka mencoba yang terbaik untuk menekan rasa takut di dalam hati mereka. Namun, ketika mereka melihat bahwa Yimo perlahan-lahan mengejar mereka, keputusasaan dan kesedihan muncul di hati mereka. Apakah kita pada akhirnya tidak dapat melarikan diri? Kabut berdarah melayang dari belakang dan mewarnai wajah banyak orang yang merah. Segera, mereka dengan cepat menghapus jejak darah di wajah mereka. Namun, tepat ketika keputusasaan di mata mereka melonjak ke puncaknya, seseorang tiba-tiba berhenti sebelum dia kaget melihat langit yang jauh. Suara angin yang tergesa-gesa tiba-tiba terdengar di langit yang jauh. Selanjutnya, sekelompok awan gelap bergegas mendekat. Ketika awan gelap itu perlahan-lahan mendekati mereka, mereka akhirnya menyadari bahwa itu sebenarnya adalah pasukan yang terdiri dari manusia-manusia kuat yang tak terhitung jumlahnya. Angka yang tak terhitung jumlahnya bergegas dari segala arah. Mereka seperti segerombolan belalang saat mereka mengusir matahari. Sementara itu, keinginan bertarung yang menakutkan berkumpul sebelum itu benar-benar mendorong kembali aura iblis yang menakutkan, yang merasuki wilayah Suan Barat, memaksa mereka untuk mundur terus-menerus. Itu adalah, semua orang yang melarikan diri di pegunungan ini tiba-tiba berhenti. Ketika mereka menatap tentara yang bergerak dari segala arah, kegembiraan liar tiba-tiba melonjak di mata putus asa mereka. Mereka melambaikan tangan dengan gila sementara tangisan yang tajam terdengar. Pemandangan ini, yang muncul pada saat yang paling sulit, memberi mereka dorongan untuk menangis. Tentara Yimo yang mengejar mereka dari belakang tiba-tiba berhenti. Sementara itu, mereka menggunakan mata merah-merah mereka untuk menatap pasukan aliansi besar yang muncul. Segera, ketakutan melintas di wajah mereka. Segera setelah itu, tangisan tajam terdengar sebelum aura iblis benar-benar mulai mundur dengan cepat. Biaya, namun, tepat setelah mereka mundur, sebuah teriakan ledakan yang teratur, yang menyebabkan tanah bergetar, terdengar. Segera setelah itu, Yuan Power di sekitarnya berubah menjadi kekerasan sebelum pilar-pilar Yuan Power yang tak terhitung jumlahnya bersiul ke depan dan menyerang dengan gila-gilaan terhadap tentara Yimo. Bam bam bam, tanah itu bergetar hebat. Tentara Yimo yang menakutkan runtuh di bawah serangan yang luar biasa ini. Bahkan aura iblis mereka benar-benar diberantas. 3 tentara aliansi yang hebat mendengarkan, mengambil formasi dan mendorong maju. Sepanjang jalan, jika kamu bertemu Yimo mana saja, bunuh dia segera. Teriakan dingin yang indah yang dibalut oleh Yuan Power yang megah menyebar di langit dengan cara yang sangat keras, sebelum itu bergema di seluruh tempat. Dimengerti. Tentara yang tak terhitung jumlahnya merespons dengan teratur. Suara yang diaglomerasi dari ribuan tentara menyebabkan udara bergetar sampai bahkan mulai berdengung. Banyak prajurit bersiul ke depan. Ketika mereka maju, mereka jelas membentuk formasi pertempuran. Dengan melakukan itu, jika mereka diserang, mereka akan dapat merespons dengan cepat. Banyak sosok di pegunungan, yang semuanya diselamatkan tepat waktu, menatap kaget pada kerumunan tentara yang menyapu langit seperti segerombolan belalang. Setelah itu, keinginan pertempuran yang menakutkan, yang telah diaglomerasi bersama, menyebabkan tubuh mereka mendidih. Kalian semua harus meninggalkan wilayah Suan Barat secepat mungkin. Seorang anggota eselon atas dari 3 tentara aliansi bergegas keluar. Kemudian, dia melihat mereka, sebelum dia melambaikan tangannya dan berteriak dengan keras.
Setelah itu, dia dengan cepat kembali ke posisinya. Itu adalah pasukan dari 3 aliansi besar. Mereka mengambil kembali wilayah Suan Barat dan membawanya ke penjara iblis. Beberapa orang jelas mendapat informasi. Karena itu, mereka segera berseru kegirangan setelah melihat barisan ini. Haruskah kita mengikuti mereka? Tiba-tiba, kebencian yang kaya mulai melonjak di mata beberapa orang. Kemudian, mereka mengertakkan gigi sebelum berbalik untuk menatap wilayah Suan Barat, yang sekarang ditutupi dengan aura setan. Segera setelah itu, mereka berbalik dan meraung. Akhirnya, mereka mengikuti di belakang tentara dan maju ke depan. Kakak-kakak lelaki perang saya semuanya dibunuh oleh Yimo. Kemana lagi saya bisa pergi? Wilayah Suan Barat adalah rumah saya. Bahkan jika aku mati, aku ingin mati di sini. Petik 2. Tidak ada yang tahu siapa yang melepaskan raungan sengsara ini. Namun, mata banyak individu dengan cepat memerah. Pada saat berikutnya, orang-orang ini, yang melarikan diri secara menyedihkan karena ketakutan sebelumnya, tampaknya telah mendapatkan kembali keberanian mereka ketika mereka berbalik dan dengan cepat mengikuti pasukan aliansi. Hanya raungan marah yang sesekali terdengar, menunjukkan rasa sakit di hati mereka. Komandan, berdiri di langit, satu peleton kecil dari pasukan aliansi melihat keributan di bawah sebelum mereka berbalik untuk melihat komandan mereka. Biarkan mereka mengikuti kita, mereka perlu membalas dendam juga. Dengan kepala aliansi yang memimpin pasukan dan begitu banyak tetua di sekitarnya, tidak ada yang salah. Kita hanya perlu melingkari Yimo. Komandan itu menggelengkan kepalanya. Bagaimanapun, ia bisa berempati dengan mereka. Ini karena dia adalah satu-satunya yang tersisa di keluarganya. Dimengerti, tentara aliansi itu seperti semburan besar. Sejak mereka melintasi wilayah Suan Barat, mereka mulai bergerak maju dengan gaya baja yang teratur. Sepanjang jalan, di mana saja mereka lewat, Yimo yang tak terhitung jumlahnya terbunuh oleh mereka. Dimanapun mereka lewat, api perang akan mengamuk, mengubah tempat itu menjadi berantakan total. Namun, meskipun ditekan oleh tentara aliansi besar-besaran, penjara iblis tidak bergerak. Keheningan mereka membuat seseorang merasa lebih tidak nyaman. Menurut laporan intelijen kami, pasukan paling kuat di penjara iblis semuanya berkumpul di kota Suan Barat. Kota itu dulunya adalah markas Sekte Suan Barat. Namun, Sekte Suan Barat dihilangkan oleh penjara iblis. Sementara pasukan besar itu maju, Tang Xinlian, yang terletak di tengah-tengah tentara, melihat ke kejauhan. Sementara itu, ada ekspresi dingin dan tegas di wajahnya yang cantik. Selama beberapa bulan terakhir, belum ada kegiatan dari penjara iblis. Mereka pasti sedang mengerjakan sesuatu secara diam-diam. Karena itu, semua orang harus tetap berhati-hati. Ying Huan-Huan dan Lin Dong mengangguk. Mengingat karakter penjara iblis, tidak mungkin mereka duduk dan menunggu kematian mereka. Bahkan, mereka telah bertarung dengan Yimo berkali-kali sejak Perang Dunia Kuno. Namun, mereka belum pernah melihat Yimo berakting dengan cara ini. Alasan mengapa mereka tidak berani mengambil inisiatif untuk menyerang kemungkinan karena mereka takut pada kita. Bagaimanapun, situasinya sekarang berbeda dari sebelumnya. Retak antara pesawat telah disegel dan mereka tidak lagi memiliki aliran bala bantuan terus-menerus, mereka juga tidak memiliki Kaisar Yimo. Karena itu, mereka berada pada posisi yang kurang menguntungkan dibandingkan dengan kita. Flame Master perlahan berkata, apapun itu, yang terbaik adalah tetap berhati-hati. Ekspresi serius muncul di wajah guru kematian yang tidak bersalah itu. Kemudian, dia melihat ke kejauhan dan bergumam, alasan mengapa kita memiliki keuntungan adalah karena guru menyulut reinkarnasinya. Karenanya, apapun yang terjadi, kita harus memenangkan perang ini. Semua orang mengangguk dengan sungguh-sungguh. Sampai sekarang, setiap kekuatan yang kuat di dunia ini dikumpulkan di tempat ini. Karena itu, jika mereka gagal, kemungkinan tidak ada orang lain yang bisa menghentikan penjara iblis. Pada saat itu, seluruh dunia akan menjadi seperti wilayah Suan Barat, dan semua makhluk hidup akan menjadi mangsa penjara iblis. Dengan kecepatan kita saat ini, tentara harus mencapai gurun besar Suan Barat dalam 2 hari. Tang Xinlian menghirup udara dalam-dalam. Dadanya yang tebal naik dengan lembut sebelum dia berkata, tidak mungkin kita bisa mundur. Karena itu, demi setiap makhluk hidup di dunia ini dan orang-orang penting yang kita sayangi, izinkan kami untuk bertarung dengan semua kekuatan kami. Gurun besar wilayah Suan Barat.
Ini adalah wilayah paling luas di wilayah Suan Barat. Di masa lalu, lautan pasir kuning akan membentang tanpa henti. Namun, sekarang, pasir itu berubah menjadi hitam pekat. Aura iblis jahat bangkit dari dalam gurun. Gurun yang megah dan besar ini sekarang benar-benar tercemar. Sementara itu, sebuah kota yang menjulang berdiri sendirian di tengah gurun ini. Kota ini pernah menjadi tempat paling berkembang di seluruh wilayah Suan Barat. Namun, sampai sekarang, tidak ada jiwa yang terlihat. Sementara itu, aura iblis kental menyelimuti tempat ini dan orang bisa samar-samar melihat mata ganas merah yang tak terhitung jumlahnya berkedip dalam kabut iblis. Ada menara hitam tinggi di tengah kota. Menara tinggi ini berukuran puluhan ribu kaki dan menghadap ke seluruh kota. Saat ini, ada beberapa sosok hitam berdiri di puncak menara ini. Sementara itu, mereka semua melihat ke arah utara. Ini karena mereka bisa mendeteksi bahwa tekanan mengerikan perlahan-lahan merayap dari arah itu. Akhirnya, mereka akan tiba, berdiri tepat di depan. Heaven Seed King, yang mengenakan jubah hitam, tersenyum tipis. Wajahnya sangat adil dan senyum di bibirnya bahkan terlihat cukup hangat dan ramah. Namun, mata hitamnya yang gelap tidak memiliki emosi. Akhirnya, setelah bertahun-tahun, kita tidak lagi harus bersembunyi. Aku benar-benar berharap untuk membunuh mereka semua. Berdiri di sampingnya, seorang pemuda kurus mengulurkan lidah merah sebelum dia memukul bibirnya saat dia tertawa berkata, "Apakah Anda semua siap?" Raja Kursi Surga tersenyum dan berkata, "Ya." Semua orang yang berdiri di belakangnya menyeringai sebelum mereka mengangguk. Sementara itu, kebrutalan tak berujung melonjak dalam tawa mereka. Sangat baik. The Heaven Seed King meregangkan pinggangnya, sebelum senyum di bibirnya semakin hangat. Ketika dia melihat ke arah utara, cahaya tajam gila-gila mulai menumpuk jauh di dalam matanya saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Aku benar-benar menantikannya. Matahari terbenam menggantung di langit di atas pasir kuning gurun besar. Ini seharusnya menjadi pemandangan yang spektakuler. Namun, tempat ini saat ini ditutupi oleh demonic ki yang meluap. Seruan-seruan tajam yang tak terhitung jumlahnya sesekali terdengar, memberikan jejak kesedihan tambahan pada pemandangan yang agung ini. Ledakan. Pemandangan ini berlangsung selama waktu yang tidak diketahui, sebelum langit tiba-tiba bergetar. Iblis-iblis yang memenuhi gurun besar tampak menggigil seolah terpengaruh. Sebuah garis hitam tiba-tiba muncul di cakrawala dan meluas dengan cepat. Dalam beberapa menit, itu sudah berubah menjadi lautan manusia yang tak berujung yang mengelilingi seluruh padang pasir yang luas. Swosh swosh swosh. Suara angin deras yang tak terhitung jumlahnya terus-menerus terdengar di langit. Aura dan niat bertarung pasukan besar berkumpul dan tampaknya menutupi langit saat mereka bergerak maju. Barisan ini akan menakuti siapapun. Demonic ki yang merasuki gurun terus didorong kembali di bawah tekanan niat pertempuran yang menakjubkan itu. Berhenti. Dalam formasi utama, Tang Xinlian melihat gurun besar yang muncul di depan mata mereka. Kilatan dingin melintas di matanya yang cantik saat suaranya yang dingin bergema di antara ketiga pasukan itu. 3 tentara masuk ke formasi dan menghapus ki iblis. Dimengerti, suara yang tak terhitung jumlahnya menjawab dengan tertib. Selanjutnya, kekuatan Yuan yang luas dan perkasa tersapu dan langsung menyerbu ke padang pasir. Gurun hitam pekat awalnya mulai mendapatkan kembali beberapa warna aslinya saat Yuan Power menyapu, dan bahkan langit menjadi sedikit lebih jelas. Tidak mungkin untuk melihat awal dan akhir dari pasukan aliansi besar. Formasi pertempuran yang dihubungkan dari kepala ke ekor mulai menyebar seperti kipas saat mereka perlahan mendekati gurun Great Western Swan. Akhirnya, tentara memasuki gurun dan menghapus ki iblis. Bumi bergetar ketika mereka berbaris menuju tengah padang pasir. Seluruh padang pasir bergetar, langit dan tanah pada dasarnya sepenuhnya ditempati oleh sosok manusia. Ini adalah pertemuan semua pakar di dunia. Tentara aliansi maju selangkah demi selangkah. Anehnya, mereka tidak menemui hambatan. Karenanya, dalam waktu singkat 1 jam, pasukan aliansi secara bertahap terhenti. Mata merah penuh kebencian yang tak terhitung banyaknya berbalik, sudah melihat ke suatu tempat di kejauhan. Ada sebuah kota besar di tengah gurun hitam ini. Itu berbaring di sana seperti binatang buas dari kedalaman neraka, sementara aura menakutkan menyebar samar-samar. Bahkan niat pertempuran mengerikan dari tentara aliansi menjadi lamban dalam menghadapi aura itu. Apakah ini markas penjara iblis? Tentara aliansi berhenti 100 mil dari kota. Kedua belah pihak terdiam saat atmosfer semakin bertambah.
Semua orang tahu bahwa begitu atmosfer ini pecah, pertempuran paling menakutkan dalam 1000 tahun akan meletus. Hahaha, semua orang akhirnya ada di sini. Saya sudah lama menunggu di sini dengan penjara iblis. Suasana yang hampir solid berlangsung untuk waktu yang lama, sebelum Demoniki tiba-tiba berkumpul di atas kota, dan sosok berjubah hitam perlahan muncul. Dia melihat pasukan aliansi yang jauh, yang memenuhi langit, dan tersenyum ketika suaranya yang hangat bergema di seluruh gurun. Banyak tokoh ditembak dari tentara aliansi dan muncul di depan. Mata biru sedingin es Ying Huan menatap sosok hitam yang sudah dikenalnya saat dia berbicara dengan suara lemah, sudah lama Raja Kursi Surga. Hahaha, memang, kami belum bertemu selama ribuan tahun. Tidak terduga bahwa Ice Master masih secantik sebelumnya dan tetap menjadi sumber kekaguman. Raja Kursi Surga di tembok kota tersenyum kepada Ying Huan saat dia menjawab. Sejujurnya, aku sedikit lelah setelah bertarung selama bertahun-tahun. Mengapa kita tidak berjabat tangan dan mengakhiri konflik kali ini? Bagaimana menurutmu? Raja Kursi Surga tertawa pelan. Hal-hal kotor, kalian semua harus enyahlah dari dunia ini. Tempat ini bukan milikmu. Life Death Master mengangkat matanya yang besar dan dengan malas berkata. The Heaven Seed King tersenyum. Dia mengangkat kepalanya saat tatapannya seolah menembus cakrawala. Kembali, kami juga ingin melakukannya. Mengapa Anda tidak membantu kami membuka celah di antara pesawat dan memungkinkan kami untuk kembali? Begitu kalian semua telah dimurnikan, jiwa Anda harus dapat kembali kemanapun Anda inginkan. Kata Guru Api, hahaha, kalian semua bersikap kasar seperti biasanya. Tidak ada dari kalian yang telah berubah setelah bertahun-tahun. Tawa keluar dari samping Raja Kursi Surga. Kabut hitam melonjak, dan beberapa sosok muncul. Raja Kursi kedua yang tampak muda menggelengkan kepalanya pada Flame Master saat ia berkomentar. Kalian sepertinya benar-benar tidak mati. Master Tata Ruang menatap wajah-wajah yang akrab ini dan tanpa sadar tertawa dingin. Juga, mata cantik Ying Huan dingin dan tanpa fluktuasi emosional. Dia memandang Raja Kursi Surga dan perlahan berkata, jangan khawatir. Kita harus bisa mengakhiri perang yang panjang ribuan tahun ini. Anda tidak akan memiliki kesempatan ketiga. Tidak bijak untuk begitu percaya diri ketika mendeklarasikan hal-hal seperti itu. The Heaven Seed King tersenyum saat dia menggelengkan kepalanya. Segera setelah itu, dia dengan ringan mengayunkan tangannya. Keluar penjara iblis. Kalau tidak, kita akan dipandang rendah oleh orang lain. Gemuruh. Gurun tiba-tiba bergetar hebat ketika dia melambaikan tangannya. Setelah itu, semua orang melihat gurun mulai membelah dan iblis ki kental keluar seperti cairan. Yimo yang tak terhitung jumlahnya tampaknya telah keluar dari neraka, dan dengan cepat menutupi sisi lain gurun. Tidak mungkin untuk menghitung jumlah Yimo. Sosok iblis membentang ke ujung pandangan seseorang. Jelas bahwa semua kekuatan penjara iblis telah dikumpulkan di sini. Barisan seperti itu tampaknya tidak lebih lemah dari ketiga pasukan aliansi besar. Ledakan. Tanah bergetar ketika makhluk besar perlahan naik di dalam kota. 8 lengan iblis yang sangat besar menjulur. Seolah-olah udara itu sendiri terkoyak olehnya. Ini adalah Raja Iblis-Iblis Kosmik. Sepertinya semua orang ada di sini. Life Death Master memandang Raja Iblis jahat kosmik dan berkata ketika ekspresi dingin melintas di wajah kecilnya. Kami akan menghentikan kelompok Raja Kursi Surga. Individu kuat lainnya dan pasukan penjara iblis akan diserahkan kepada kalian semua. Ying Huan menoleh. Dia memandang Tang Xinlian, Marten Kecil, Ling Qingzu, King Tan, King Zi dan yang lainnya saat dia berkata. Dimengerti, semua orang perlahan mengangguk. Apakah ini awal dari pertempuran yang menentukan? 3 tentara, dengarkan. Ini pertarungan terakhir kita. Kami akan selamanya terbebas dari ancaman apapun jika kami menang. Jika kita kalah, nasib menyedihkan wilayah Suan Barat ini akan menyebar ke seluruh dunia. Tidak ada yang bisa melarikan diri. Tang Xinlian mencengkeram pedang panjangnya dengan erat dan tiba-tiba mengayunkannya ke bawah. Jika kita ingin melindungi mereka yang kita sayangi, maka bertarunglah. Pertarungan. Mata individu yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi merah padam saat raungan keras terdengar. Bunyi gemetar bumi menyapu tempat itu seperti badai, mengangkat butiran pasir yang tak terhitung jumlahnya. Bam! 3 tentara aliansi besar mulai bergerak, dan Yuan Power yang tangguh terbuka. Itu melonjak maju seperti air banjir, menciptakan formasi pertempuran. Mata mereka sepenuhnya merah saat mereka menuju penjara iblis. Hahaha,
dengarkan penjara iblis. Bunuh mereka semua untuk memenuhi kehendak Kaisar. The Heaven Seed King juga tertawa keras. Tawanya dipenuhi dengan keinginan membunuh yang brutal. Biaya, sebuah lolongan tajam meletus dari dalam pasukan penjara iblis dan demonik Ki menyebar. Sosok iblis yang tak terhitung jumlahnya tampaknya menutupi tanah saat mereka maju ke depan. Akhirnya, mereka bentrok dengan banjir seperti tentara aliansi. Bam! Dua aliran yang tampaknya tak berujung menabrak satu sama lain saat seluruh padang pasir bergetar. Yuan Power dan Demonic Ki terjalin erat dan bertarung di udara. Darah segar mewarnai tanah itu dalam sekejap. Bau darah dan tangisan yang gila menggema di seluruh negeri, menyebabkan matahari bergetar dan bersembunyi di awan. Ayo juga menyerang. Sosok Ying Huan bergerak dan menembak ke depan. Pada saat yang sama, kelompok Raja Kursi Surga di tembok kota langsung menghilang. Ketika mereka muncul berikutnya, mereka sudah di depan kelompok Ying Huan. The Heaven Seed King tersenyum dan melihat kelompok Ying Huan yang berdiri di depan mereka. Pada akhirnya, matanya tertuju pada Ying Huan saat dia berkata, "Ice Master, kamu tidak cocok untukku dalam kondisi ini." Ying Huan diam. Dia tiba-tiba berbalik dan tiba di depan Lindong. Di bawah tatapan tertegunnya, dia mengangkat wajahnya yang cantik dan bibirnya yang dingin dan lembut ditekan dengan lembut di bibir Lindong. Ekspresi rumit naik di kerumunan di sekitarnya. Ini karena mereka melihat banyak simbol es aneh muncul di tubuh Ying Huan saat ki dingin dari tubuhnya tumbuh semakin menakutkan. Lindong menatap wajah cantik yang hanya beberapa inci jauhnya. Dia juga bisa melihat rambut dan mata biru sedingin es Ying Huan secara bertahap menjadi seperti kristal pada saat ini. Rasa dingin yang asing dan menakutkan perlahan-lahan memancar dari dalam tubuh Ying Huan seolah-olah terbangun. Ini menyebabkan Lindong merasakan rasa sakit menusuk dingin di bibirnya. Maaf. Ekspresi minta maaf melintas di mata Ying Huan. Setelah itu, dia perlahan mundur. Mata seperti kristal berisi beberapa rasa takut dan khawatir saat dia menatap Lindong. Segera setelah itu, dia tiba-tiba berbalik dan melepaskan sarung tangan salju putihnya, mengungkapkan lengan kristalnya. Banyak simbol es berkedip dengan kilau aneh di lengannya. Biarkan perang dunia ini berakhir di sini. Saya tidak punya kesabaran untuk terus bermain dengan kalian semua. Petik 2. Ying Huan menatap Raja Kursi Surga. Suaranya sekarang menjadi jauh lebih halus. Tampaknya ada sedikit emosi di dalamnya. Rambut kristal panjangnya menari dengan lembut. Pada saat ini, dia memiliki semacam es yang tidak bisa disentuh. Es dingin seperti itu bahkan memiliki perasaan ilahi. Namun, itu juga agak jauh dan asing. Lindong memandang sosok dingin dan asing. Kedua tangannya tanpa sadar mengencang perlahan, sementara tubuhnya bergetar. Dia tahu bahwa Ice Master yang sebenarnya akhirnya sepenuhnya terbangun. Kenapa? Dia menunduk sedikit, dan suara serak akhirnya muncul saat tubuhnya bergetar. Tampaknya ada kemarahan tak berujung yang terkandung di dalamnya. Setelah mendengar suara serak di belakangnya, aura dingin dari tubuh Ying Huan, yang tampaknya mampu membekukan bahkan udara, sejenak berhenti.